FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif, solutif. Saatnya Anda ikuti Rehat Malam hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Assalamualaikum. Gatal ya tenggorokan, gatal ya. Ini gara-gara radang, Mas. Radang tenggorokan. Mendingan turunin ke bawah deh, biar kelihatan semuanya. Saya nggak kelihatan tuh. Kamu nggak kelihatan karena kamu hantu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tuh dikasih lanjutan lagi. Lanjutkan. Oke, 3 malam periode. hari ini. Astagfirullahaladzim. Enggak dong, udah bubar, udah kelar, udah nggak ada periode-periodean. Garut kaca ya, Mas? Aku Werkudara. Aku Werkudono. Iya. Malam hari ini kita hadir lagi nih di Rehat Malam. Ini ngapain sih ada kameramen, fotografer, ke anak magang ya, Mas? Anak magang. Magang daging. Panggang. Oh, itu panggang. Udah dikasih mic belum? Udah. Udah. Lu dibawa pulang. Aku Mic-nya buat lagi souvenir. ini. Digeser gitu loh. Ya Allah. Aduh, kaki mas kakiku. Mic-nya buat souvenir. Iya, aku ini abis foto-foto hutan. Oh, kamu dari hutan. Iya, dari Petung Kriyono. Foto Kriyono ada apa? Ini di foto-foto ini ada hutan pada gundul. Hutan pada gundul. Karena Kenapa longsor. bisa gundul? Ya, karena Iya, botak botak. aja lagi pengen dia. Oh, begitu. Kalau ngomong masalah botak jangan ngelihatnya tuh serius banget ke depan gitu loh, jangan gitu. Silau. Ini bukan botak, Mas. Untuk aku pakai topi. Ya, aku jadi habis Dia penghijauan. menyamarkan. Habis penghijauan dalam Iya. rangka ini Gunung Biru. Oh, kamu Apa habis ya Gunung Biru? gunung kok biru? Gunung itu Apa hijau. itu? Segitiga biru. Oh. Yang tadi yang tim Ini sar terigu, besar. tepung terigu. Wah. Segitiga biru. Segitiga biru. Aku habis foto-foto ngumpulin gambar-gambar, tapi bukan lewat drone. Kalau habis ya berarti menelusup. Udah nggak ada selesai. ini. Udah Nggak ada kelar. sisanya. Ya, kemarin aku habis penghijauan nih di Petung Habis- Kriyono. habis berapa? Habis Habis berapa? banyak. Oh, bagus. Setahun ini aku sama teman-teman. Dia dapat proyek gede loh. Bentar dulu, ini cerita. Aku udah nanam sama teman-teman tuh 5.000 batang pohon di wilayah Petung Kriyono. 5.000 Pohon beringin. bang. Ada fikus, ada apa namanya?
pinus, alpukat, terus ada jengkol, jagung. ada aren. melon. Itu yang harusnya yang akarnya dia bisa mengikat tanah Oh, dong. sawit. Yang penting ada pohon. Jangan tepi jurang lagi. Dari Kamu siang udah itu tepi jurang nih tadi aku. tadi siang itu pemerintah sudah hadir di Petung Kriono bareng-bareng sama seluruh stakeholder. Nanam sawit menghijaukan. bareng-bareng. Ini emang horor ya. Ini malam Jumat Kliwon bener ini kalau dia ngomong mah. Ini horor gara-gara tepi jurang nih. Aku tuh lagi berusaha menjadi yang baik di antara yang Masa. Percaya sih aku. ya tapi serius. Jadi yang baik selain di Jumat Kliwon. Kalau Jumat Kliwon nggak boleh yang terbaik ya. Iya, dia selalu kesurupan. Alhamdulillah. Babi ngepet. Jangan kayak gitu. Dia kesurupan Kalau mau jadi babi ngepet jangan di bulan Desember, kasih tahu. Nah, kenapa Kang? Kamu nggak tahu ya. Sepi ya, nggak ada cewek. Gak bisa. Kayaknya penghabisan anggaran saya Enggak, bukan Salah. gitu. Salah. Alasannya apa? Kalau pikiranmu gitu tuh salah. Salah. Harusnya bulan April. soalnya Kalau April kenapa? penganggaran. Turun tuh. Jangan. Kalian orang kedinasan semua ya? Aku yang bukan sendiri. Loh, dia sekarang udah punya ini udah punya. Aku punya nip sekarang. Dia udah punya dong. Udah punya dong. Dia udah pakai pin korporis. Aku nomor induk kakak. Aku juga NIK. Dia sekarang udah punya ini. Iya, embel-embel yang di sini itu kuning-kuning. Aku udah punya NIP, nomor induk pengangguran. Bagus. Ada ya sekarang. Udah dicatat sama BPS. Oh, tadi udah diterima penganggurannya? Udah pengangguran terbuka. Enggak cuma universitas doang yang terbuka ya? Iya, ada. Iya, ada pengangguran terbuka ada. Kamu nggak tahu sih istilah-istilah itu. Masa gitu? Tadi udah dikasih tahu belum? Kenapa babi ngepet jangan keluar di bulan Desember? Kenapa? Kenapa babi ngepet dilarang keluar bulan Keluar Desember? bulan Desember. Kenapa soalnya? Jalannya becek, Mas. Pleset-pleset. Selain itu, Ya. habis sama teman-temanku Soalnya? buat babi panggang. Oh iya, astagfirullah. Ya benar aku lupa. Natal itu kan Pas iya Natal. kan? Perayaan Iya. babi guling. Menu utama. Menu utama. Kamu bakalan Tes kriuk. diburu. Kriuk. Ya, kamu bakalan diburu. Iya ya. Jangan. Jangan. Ya. Jadi Jangan Desember. Hujan Januari. kalau rumahnya bocor nanti lilinnya mati sendiri juga. Mendingan Iya, kamu ngepetnya yang lain, kelinci ngepet apa-apa gitu loh. Kucing aku punya kucing mau. Kucing ngepet bagus tuh. Enggak lucu, Pak. daripada ngapet mendingan melet gak sih? Melet. gitu aja ya. Oh gitu ya? Karena aku mau makan ini nih enak. Apa itu? Ya, kamu melet. Iya. Itu kamu melet. Iya. Kamu melet siapa? Enggak, kalau tidur itu aku melet. Oh, itu ngilet. Angel. Ngilet. Yang korban Angel. bantal. Oh gitu ya. Iya. Ini Kayak jadi yang lain. Ini mau jadi cerita horor nggak sih? Tadi pengen kancahnya ada. Apa kita batalin aja cerita horornya? Enggak, aku mau cerita rasa syukur dulu nih Oh, ceritanya. Masya Allah. Ya. Puji Tuhan. Aduh, puji Tuhan. Ya. Ada yang sadar juga di hari Yang ini. Kenapa? Ada beberapa hal yang aku jadi rasa syukur hari ini. Yang pertama kan kesehatan, jelas. Ya. Yang Kenapa? kedua aku Sehat apa dulu dong? Ini ada dua. Jasmani. Jasmani apa rohani? jasmani aja. Akalnya nggak Rohani sehat. enggak? Agak-agak. Jangan diobatin. Nggak dapat duit kita. Alatnya ya, aku jadi ngalah doang. Iya. Ya, yang kedua aku seneng udah melaksanakan 2 penghijauan Ibadah. dan masih banyak program lagi di daerah sono. Daerah Pekalongan lantai 2. Program apa Kabi? Program Penghijauan. Bang Hijau di mana? Di Linggo Asri ada, di Petung Kriono ada, di Paninggaran ada, di Kandang Serang ada. Nanti hari Sabtu ini di Kandang Serang, Bos. Sabtu ini. Kandang Serang tuh mananya itu toh? Mananya Petung Kriono toh? Oh, jauh. Beda jauh ya. Kadang Sereng itu mau ke Linggo Jalur itu kanan, lurus. kalau Petung Kriono jalur kiri. Linggo tuh lurus sana. Kalau Arah kan mana pertigaan tuh? Linggo itu lurus, ambil yang lurus. Ya. Bukan yang Kalau ke yang ke kiri itu nanti sampainya Banjarnegara. Itu Pekalongan bagian paling barat. Perbatasan sama Watu Aku Kumpul. kayaknya dulu pernah KBO zaman dulu ya. KBO. KBO. Ketahuan dong umurnya berapa? KB. 76 ya, 76 ya. Itu mah. Ya, terus yang ketiganya aku Kayaknya bersyukur jauh banget malam gitu. hari ini kita banyak makanan. Aku ambil dulu makanannya.
gitu. Masya Allah. Ini Kirain apa gitu loh, kirain apa gitu ya. kemaruk orang ya. Iya, emang udah sifat ini. Sifat Karena dia dasarnya mungkin makannya setiap hari malam Jumat doang. aja. Iya, betul. Selain itu dia nggak pernah makan makanan kayak gini, makan orang dia. Iya, dia kan keturunan setan kali ya. Makan orang dia. Dia makannya laron kalau tiap malam. Kecuali malam ini, nunggu lo. Astagfirullahaladzim. Tuhanku. Dibawa semua. Dibawa semua. Ini nih aku mau nih. Ada apa sih? Ini nih. Ada ketela pohon, kacang, mie. Ini ketela aja nggak ada pohonnya. Nggak ada. Ketela aja nih nggak ada pohonnya. Terus yang nggak bisa dibawa masuk studio ini karena aromanya itu ada tape ketan. Tape Nanti ketan. studionya Kenapa punya emang? semua seruangan. Ada tape ketan. Tape Mau ketan. ntar di luar. Kita jadinya pesta makan aja ya. Kalau ada Udah, ini ini setel musik aja ya. angkringan. Sebanyak 2 jam gitu ya. Enggak. Temanya apa sih ini? Temanya apa nih Jumat? Ini dalam malam? rangka aku meraih hati kamu Jengnimu. Nggak usah diraih. Nggak usah diraih. Ini dengan cara memelet kamu lihat makanan. Ternyata Udah ada. mati rasa, cut off, udah mati rasa gitu. Ya udah kita Apa makan temanya? bareng-bareng. Apa temanya? Apa Ya ini aku ini? lagi melet kamu biar kamu tuh sering berangkat ke sini baik-baik sama aku. Lagi melet. Melet beneran. Ternyata aku keliru nyebloinnya ini, nyebloin. Nyebloin. Kamu tuh ngomong nggak diklik, layarnya nggak ke kamu. Nyebloin ini sedotan itu yang tajam itu yang ini. Iki kenapa sih kok aku angel? Nih minta tolong Teguh itu yang ayo. bungkus. Tuh. Kamu yang bungkus Iya. Di sini tuh selain ada Mbak Dono, ada Jeng Nimo juga ada teman-teman yang lain ya. Iya. Sebutkan satu Yang persatu. menemani kita. Ada Mas Teguh itu dari Kertijayan. Kertijayan Kertijayan City. tuh mana? Kertijayan itu daerah Banyurip Pekalongan. Selatan. Ya, Oh, ke selatan. Terus Buaran. juga ada ini apa Aida sama Uminya. Aida sama Uminya. Ya. Oh, Buaran itu yang punya slogan gini ya? Apa Ada tuh? anti helmnya. Emang ada begitu? Ada. Garing Mas. Aku nggak ikut-ikut ya. begitunya. Aku nggak ikut-ikut kalau misalkan ada orang Buaran marah pokoknya kamu. Tidak, ampun. Ada kuliner baru di sana. Apa tuh? Ada bebek mantul. Masa? Oh iya Baru. baru. Sebelah mana? Baru buka. Udah Endas belum? Kiri jalan sebelum masjid kok sebelum masjid? Sebelum pom bensin apa ya? Buaran. Bebek mantul. Welcome Bebek Endas. mantul Oh, sebelahnya ada Urus bakery Marjo. baru. Urus Marjo. Oh. Itu Kapan nggak ada. sih siaran sambil ngemil? Apa-apa. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Boleh aja. Boleh dong bebek mantul pasang iklan sini. Minimal Endas. Ayo, yuk. Iya, malam klaim aja ya. Yang malam lain jangan. Itu punya siapa sih? Siapa lagi kita? Nggak tahu aku. Nggak tahu aku. Gua tahu nggak siapa gua? Bebek Biasanya mantul gua tahu. siapa? Dia biasanya Nggak tahu. tahu. Terus di ruangan ini malam ini ada siapa lagi? Ada itu tadi udah dikenalin semuanya. Oh, aku Dikenalin banyak semuanya. ngemil. Iya. Kamu kebanyakan ngemil sih. Jadi ada banyak orang nih di Dengerin dalam orang. studio malam hari ini yang mau berbagi cerita juga ya. Ada kurang lebih ini ada 250 orang masuk. Iya, luar biasa. Itu orang semua bukan. Orang semua bukan. Bukan. Bagaimana matematika menyenangkan bukan? Bukan. Gila, 250 Sampai situ orang ya. semua bukan. Enggak, ini nanti videonya mau aku share sama itu teman-teman belajar aku biar mereka itu agak-agak Agak-agak apa? agak-agak kesal gitu. Waktunya ujian malah aku nyantai ngemil. Jadi ngobrolin apa nih kita nih malam hari Kita ini? mau jadi ngobrolin nggak? Ya, aku lagi berusaha memikat hatinya dengan ini makanan. Kamu mau berusaha ini melet. Ya, biar dia tuh demen siaran di sini terus dengan aku rekatkan dengan makanan. Selalu demen. Oh, berarti kamu ini Mbak Dono termasuk apa ya? Peleter. Ya? Beda lagi. Orang yang memelet kan namanya peleter. Berarti pakai surat itu. Peleter berarti pakai surat. Meletnya pakai surat itu. Oh iya, meleter ya. Peleter kok. Iya. Pakai surat dong. Ini kita lagi membahas soal ini ya, apa misteri pelet. Misteri pelet. Misteri mini pelet. Itu mah studio radio zaman dulu. Iya. Ada ya misteri Ini mini pelet ada ya? Pelet tadi. Dia kan dulu sandiwara radio. Betul. Benar. Betul. Jadi dia kerjanya selalu melet nih di pelet itu. Apa ya dia? Kalau ya? ngomong Nenek melet, yang suka "Erla." Habis ngomong, halo kamu, Erla gitu. Ada ya manusia jenis kayak gini ya. Enggak, baterai Lagi. Jangan. Malam ini baterai Kenapa kumpul. pakai itu? Ada hit nggak? Ya mahal banyak. Kena kau. Emang lebih pakai hit
langsung kesak. Udah deh, langsung ke ini, ke tema Ke- ya. iya. Pelet. Sebenarnya pelet itu apa, Mbak? Nempel semelet. Enggak juga. Ngaco nih ya. Orang ini ngaco nih. Kita udah aja kali ya. Enggak, bateraiku lagi full soalnya banyak makanan. Dia banyak duit juga, tapi nggak bagi-bagi. Ya, banyak Oh, suka konser. begitu. Biasanya ya, yang kemarin terakhir dia dapat duit banyak itu kita dapat 2 bungkusan kan. Belum pencairan. Ntar kalau pas pencairan ya. Belum. Ya, Ya. tenang aja. Tapi bagi proyek dong sini. Ada kok, tenang aja jangan Ya, keras-keras. oke deh. Siap, Gitu. ntar. Aman. Ya udah serius nih, serius. Serius ya? Pelet ya. Pelet. Pelet itu pengasihan bukan? Beda. Beda dong. Beda? pengasihan sama Beda. pelet. Kalau pelet apa fungsinya untuk apa? Untuk nakut-nakutin orang. Bleh. Enggak. Kalau pelet itu Takut nggak? fungsinya enggak, Nggak. aku nggak takut sama kamu. Fungsinya itu hanya sebetulnya dia punya fungsi itu cuma satu, hanya untuk memikat. Pelet itu untuk Iya. memikat. Kalau Cuma jenisnya macem-macem. oh supnya ada banyak nih. Ada jaran goyang. Jarane goyang, jarane goyang. Terus ada beda-beda lagi ya. Jadi ada apa ya ilmu semara apa mesem, itu semara mesem. beda-beda gitu. Bisa dimatiin dulu nggak mic-nya? Jangan. Kamar mandi kosong nggak? Ada kuncinya? Ada dong. Masukin aja di sana. Bukain mic gua, woi. Aku nyarinya sih kulkas. Jadi Dia dia enggak jatuh masuk kulkas. dia bisa menanamkan rasa cinta yang berlebihan. Jadi bucin banget buat Tanpa yang dia sadari ya. Betul, buat yang gue kayak kesurupan gue. Ini mic-nya dimatiin, aku mau doang. Jadi apa itu namanya rasa cinta yang berlebihan. Jadi umpamanya cinta yang tidak terbalas, bagaimana sih cara mengambil alih ya gitu. Pernah tahu nggak cerita itu Nawang Wulan itu salah satunya bentuknya kayak seperti itu. Oh, di pelet. Oke. Model-model begitu kayak Joko siapa itu berarti? Joko Tarub. Joko Tarub, iya. Dia itu kan Hampir aku kepleset. Yang mana? Jangan. Joko Kendil. Curang, enggak mau. Yang mana, Kamu Mas? sendiri, aku pulang. Enggak Joko Kendil lagu. Teman seperjalananmu ya? Itu salah satunya kayak Iya. gitu. Untuk memikat lawan jenis, lebih spesifiknya ke situ Betul. ya. Kalau pengasihan beda lagi. Pengasihan beda lagi. Pengasihan itu cenderungnya kepada kedudukan jabatan. Jadi mamanya si bos ini jadi tertarik sama dia sama gitu kan. bawahannya ya. Supaya pekerjaan atau si bos Dikasihkan ke dia semua. ngelihat dia itu Kalau aku sih paling nggak mau itu, sih ya. paling itu Iya. dikasih atau bosnya itu jadi Penuh perhatian ya. kasih apalah banyak barang, duit atau sebagainya itu. Pengasihan seperti itu. Kalau pelet itu lebih ke Asmara. 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 Oh, Asrama oke. pondok. Iya, Ya, asrama pondok. lebih Dia happy. lebih ke situ. Jadi Asmara, asmara. kayak orang yang jatuh cinta nggak kesampaian kayak gitu kan. Akhirnya dia menggunakan cara itu untuk apa? Supaya jatuh cinta lah, supaya bisa bareng dan endingnya di rumah tangga. Tetapi Oke. itu tidak akan bertahan lama. Begitu sadar, Paling nggak ada 5 tahun ya, kan ya? Oh, ada masa ini ya. masa ada berlaku masa Anda berlakunya. sudah habis. Ada kadaluarsanya. Ya. Karena gini, kalau yang namanya pelet itu setiap tahun dia meminta apa ya kayak timbal Tumbal, balik. Kalau tumbal enggak, meminta timbal balik Itu itu berisik, tau nggak sih? pasti apa itu bertingkat. Oh, bertahap ya. Bertahap. Umpamanya ini Semakin mahal istilahnya. cincin satu, tahun depan tuh bisa cincin 2, tahun depannya lagi lama-lama habis apanya Harta yang bendanya kita miliki. dia. Betul. Dan kalau misalkan udah habis berarti mereka yang udah ke pelet kita sadar. Bisa sadar, bisa tidak. Tapi ketika tidak sadar itu banyak yang akhirnya apa ya? Benci. 1 benci, 2 gila, Efeknya 3 sampai meninggal. gila. Iya. Sampai ke gila. Sampai Iya. meninggal juga bisa. Sampai meninggal bisa karena aku pernah nanganin kasus yang kayak gitu. Aku pernah nanganin kasus yang seperti itu. Jadi yang baru tak tanganin ini belum selesai. Kok ngacu ke saya? Baru tak tangani ini. Belum kelar. Belum kelar. Jadi akhirnya orangnya kayak apa ya? Dia punya gejala psikofrenia.
Apa tuh? Ya salah agak-agak satu halusinasi salah satu gangguan Bukan jiwa. halusinasi, Mas. kentir. Macam-macam. Kentir. Schizophrenia itu dia punya subnya juga beda-beda. Ada yang dia menyerang, ada yang dia diem aja, ada dia halusinasi dengar suara-suara, ada yang begitu banyak. Kalau yang aku pegang ini dia banyak halusinasinya. Jadi dia merasa bahwa tubuhnya ini diabadikan. Dia orang nggak bisa mati, dia begitu. Rasanya kayak gitu. Rasanya begitu. Tapi kita bisa tahu nggak sih orang yang lagi kena pelet seseorang kayak gitu tuh kelihatan nggak? Orang awam nggak bisa, tapi kalau orang Enggak khusus sih. bisa. Kalau orang yang lain nggak akan tahu itu kena atau tidak. Tapi kalau aku mungkin ya nggak terus aku lihat ini terus kena gitu ya, nggak begitu. Aku enggak. Aku enggak. Nggak gitu, maksudnya dari gaya bicara atau apa tuh udah ketahuan. Dari rumahnya aja udah ketahuan kalau aku main. Oleng, matanya nggak fokus. Oh gitu. Iya, lah itu rumah kan kalau di pelet mamanya udah jadi suami istri ya. Itu rumah tuh beda. Auranya itu ya. Auranya tuh beda. Tapi aku pernah ada temen yang itu habis dipelet sadar, terus ngajak serai. Habis dipelet. Ya jadi Suaminya yang melet ke melet. istrinya Terus gitu dalam ya. waktu 3 tahun dia itu kayak kadar peletnya hilang, Luntur. luntur. Nah, setelah dia sadar dia, ternyata aku selama ini gitu. Dipelet. Iya. Akhirnya dia minta cerai. Terus jadi berantakan. Nah, bedanya kalau aku sama istriku, Pelet Kamu juga. melet. peletnya habis pun tetap aman. Karena apa? Istriku rabun. Jadi nggak bisa bedain aku jelek sama ganteng. Kita mau aminin atau gimana? Maksudnya minusnya parah, istriku sini situ kok nggak bisa lihat, serius. Bisa lihat. Oh iya, Berarti minus. dia itulah, berarti dia lihatnya dia Katarak. seperti Roy Martin. Wah, jadul banget ya. Tua banget. Ya karena beruntung aja. Mau peletnya ada atau enggak, istriku kan minus, jadi aku aman gitu. Ceng, artis-artis sekarang yang ganteng-ganteng banyak loh. Kenapa harus contohnya Roy Martin ya? Ya karena masa. Ada masanya dong. Karena menyesuaikan ini Masa. Handono. Soalnya artis-artis yang Handono sekarang itu, itu juga beda banget seperti zaman dulu. Kegandengannya beda. Tapi kalau ngomongin artis ada banyak nggak sih artis yang pakai pelet kayaknya? Ya nggak boleh disebutin di sini lah, gimana lu? Kalau Ya, artis nggak tidak ada atau pakai enggak? pelet, tapi dia pakai Pakai duit. enggak apa itu namanya? Apa? Susuk, Sakit, susuk. Iya, susuk. Oh, susuk ya banyak. Tapi kalau susu kan nggak spesifik mengarah ke satu orang ya. Ya, karena dia kalau susuk itu sebetulnya lebih pada pribadi. Oke. Oh, Nah, susuk itu lebih pada pribadi, gitu. Jadi yang rugi nanti ya dia sendiri, gitu. Kalau dia kebanyakan gini-gini gitu, dia yang rugi sendiri kalau susuk itu. Tapi kalau pelet memang dia tujuannya untuk mempengaruhi seseorang, orang gitu. iya. Oh gitu. Iya, untuk mempengaruhi seseorang. Beda ya gitu. berarti sama pengasihan itu beda. Beda ya? banget. Beda. Nah, kalau pengasihan itu kan supaya kita dikasihani. Misalnya Pengasihan. Bawa batok itu pengasihan juga ya. Ah, boleh. Di perapatan. Enggak gitu konsepnya. Sekarang nggak ada batok. Enggak, kok Sekarang gitu. kayaknya badut. Badut iya, topeng badut ya ampun. Itu orang-orang yang Udah nggak punya zaman, pengasihan. nggak zaman. Oh, udah nggak batok lagi. Genrenya udah beda tuh. Tapi kalau jaduk masuk pelet nggak jaduk? Jaduk Beda. itu apaan? Jaduk Varianto. Dulu ada tuh ilmu jaduk katanya buat memikat Ceduk Ferianto ilmunya perkusi, Mas. Jaran kali. Tadung, tadung, Jaran tadung, goyang. tadung. jaran goyang, bukan jaduk. Lah itu yang jaran goyang itu agak susah. Iya bukan Ngilanginnya? agak susah ya. Oh, harus Kuat. berkali-kali kuat banget itu. Karena ngambilnya bukan di daerah Jawa Tengah. Jadi kalau dia Timuran udah ya? tergila-gila itu sampai Iya, dia Jawa nggak Timur, inget Jawa keluarga, nggak inget temen, Oh, sampai gitu semuanya dihalalkan demi ngejar satu orang itu, sampai berani pisah sama orang tua kandung. Betul. Itu terparahnya kayak Yang gitu. ceweknya juga gitu. Umpamanya udah kena gitu, dia wah Kalau cowok kena itu semua harta habis semua Habis. tuh. Walaupun udah punya istri ya, semua hartanya dialihkan ke yang melet itu. Wah, untung aku banyak belum kan kena. kasusnya Aku kayak nggak gitu. kena. Untung kamu nggak punya duit banyak. Nah, Udah habis buat renovasi rumah. alhamdulillah. Ayam-ayam kemarin itu loh. Oh, yang ayam itu. Kamu melihara ayam? Kemarin memelihara ayam Berapa? terus hilang tuh duitnya.
Tapi kan dia dimakan ayam, gitu loh, masalahnya beda. Doyan ya duit ya. Ayam. Maka bersyukurlah kalian-kalian yang nggak duitnya banyak. Alhamdulillah. Jadi Terus dari pelet nggak ada yang mau melet kita ngapain? terindah Udah cantang. udah nggak kriterianya, nggak punya duit lagi. Repot. Dapur ya. Padahal melet kan modal ya, Iya. udah ngabisin modal, yang didapetin nggak seimbang, nggak sebanding, ngapain rugi Aku tuh juga? punya pengalaman dulu waktu kelas pengalaman 1. melet. Di pelet apa melet? Bukan, jadi temenku nih. Kamu melet. Temenku kan suka sama temen yang beda kelas ya. Itu waktu kelas 1 SMA tuh. Nah, dia itu sampai datang ke dukunnya di Petarukan ya. Bahkan dia sampai nipu orang tuanya kan, dia bikin surat palsu kayak minta bantuan Surat dari izin sekolahan. gitu. Bukan, enggak. Kayak ada suruh ngasih anggaran gitu ya dari orang tua. Itu buat biaya ke dukun. Sampai ke beberapa kali ke dukun, ternyata si cewek tadi nggak dapet. Oh, Sampai beneran nggak dapet. Dia tuh udah habis banyak banget duitnya waktu itu. Itu nggak sembarang dukun loh. Iya ya. Bisa melet, iya. Ada spesialisasi ya. Iya. Kayak tadi tuh tiang dukun temanku itu kayaknya nipu deh, ya. Karena udah habis banyak dukun palsu. dukun palsu. Itu di daerah Nggak Petarukan. semua dukun punya Kemampuan untuk ilmu kemampuan untuk melet. Oh. Nggak punya itu, karena itu dukun-dukun Gadungan. Jawa kuno yang Itu kayak kayaknya gitu buat kayak nipu gitu. aja sih. Iya. Temanku kena tipu akhirnya. Kalau masalah susuk semua dukun Mungkin biasanya bisa. bisa. Tapi kalau pelet nggak semua dukun itu Bisa pelet. menguasai. Nggak semua. Jadi tidak semua dia bisa. Oh, kamu bisa gini. Iya bisa. Oh, kalau dia si dukun udah bilang kayak gitu abal-abal, karena Jelas bohong ya. iya. Dukun yang mau melet dia pasti lebih teliti, lebih seksama mau buat apa nih gitu. Oh. Dan biasanya maharnya Mahal. mahal banget maharnya. Ya gimana nggak mahal modal Karena foto. taruhannya banyak orang itu, maksudnya Melibatkan banyak orang ya. melibatkan banyak orang, nyawa itu bisa dilibatkan di situ satu keluarga bisa loh. Wow. Dampaknya ke satu keluarga. Iya, Si dibilang keluarga yang apa? pemelet atau yang keluarga yang dipelet? Dua-duanya. Oh, bisa kena semua? Makanya yang dirugikan itu sebetulnya banyak. Lumayan Yang ini dirugikan ya. banyak, maka maharnya harus Mahal. banyak, mahal juga. Aku paling kesel kalau ketemu cewek yang udah kena pelet gitu dinasihatin nggak mempan. Nggak Batuk dia. bakal. Sampai nunggu dia sadar ya, mungkin baru bisa. Ya, nggak ada treatmentnya khusus. Ada itunya. Aku ini udah mulai tahu sih yang cewek ini itu sampai sudah kehilangan segala-galanya itu. Wow. Yang dia miliki, si cewek miliki. Iya, sampai ya Udah dikorbanin semuanya buat si tadi ya. dalam pemeletnya tanda ya. kutip Kehormatannya. kehormatannya juga udah buat itu semua. Gitu. Oh, ngeri. Dibawa pergi sama cowoknya kan Staycation lah ya. seminggu atau minggu. Itu gadis dia. Gadis. Ya ampun. Sampai akhirnya dia tidak berani menikah karena takut menyakiti pasangannya nanti. Dia takut jujur ngomong Iya, gitu iya. kan, takut. Takut Maka si tadi akhirnya nggak ini terima dia kena cowoknya ya. gangguan jiwa. Oh, terlalu banyak dipikirkan ya. Iya, karena dia Seorang ya. ketakutan dan dia juga otomatis dia mau sharing ke mamahnya atau apa kan dia juga takut juga. Betul. Ntar malah dihakimi kan jadinya. Karena si cowoknya itu dia punya istri, punya keluarga. Otomatis kan iya sih. nggak boleh. Betul sih. Bisa ngerusak hubungan Iya. rumah tangga orang lain ya. Iya. Dan si cewek ini udah keluar banyak duit sama dia. Berkorban banyak hal ya. Aku terakhir kapan ya? Sampai tabungannya dia tuh 0. Aku 2012 kayaknya masih ngadepin masalah kayak gitu. Yang aku 2026 aja masih ada kasus itu kok. 2026. 2025. Ya sampai 2026 nih aku iya, garapnya masih dia. ini ya. Butuh proses panjang nggak sih Jeng untuk bisa bikin kembali dia normal lagi gitu? Kalau ini butuh sih. Kompleks kan dia sama Karena dia sudah psikologinya juga. mengalami gangguan gitu udah ya. keserang mentalnya ya. Sarafnya Iya. kan udah kena, saraf psikologinya dia di pikirannya udah berubah. Jadi Dan halusinasinya si jauh. cowoknya juga udah hilang entah kemana dah. Nggak mau tanggung jawab ya. Ini yang di daerah Semarang Wetan sedikit. Yang di Jakarta ada lagi. Belum sembuh juga nih. Oh, ini semakin menjadi akhirnya keluarganya tak suruh ngambil karena dia kerja kan di Jakarta. Akhirnya dia tidak mampu kerja lagi, nggak mampu kerja lagi. Terus aku bilang ambil aja, bawa pulang. Pulang ya. Nah,
belum mau dibawa pulang karena dia merasa nggak sadar kalau aku nggak apa-apa kok, aku nggak gitu kan. Banyak soal seperti itu ya Iya. Sampai umpet-umpetan loh. dari orang tuanya. Untuk ketemu si cowoknya itu. Dibela-belain lah istilahnya. Yang ini lebih sadis lagi. Ah, yang mana? Jakarta. Yang Jakarta ini. Gimana Ceng kalau yang ini? Nah, si ceweknya tuh dibikin seneng sama cowoknya ini, sebutin itu sampai juga bisa-bisa. Tapi cowoknya tuh dia punya kelainan, nggak suka sama cewek. Jadi dimanfaatin duitnya. Oh, cuma mau diborotin aja. Repot nggak tuh? Iya sih. Ya. Sampai cowoknya dibeliin rumah loh. Wow. Mantap. Sampai segitunya. Mantap. Ini mah Gimana coba kalau gitu? pelet yang tokcer banget nih. Luar biasa. Ayo kita berburu Aku yuk. Jangan dong. ketemu, aku bilang sama mamahnya, ini cowok nggak suka cewek, aku bilang gitu. Oh enggak mbak, ini setia banget gini. Ini cowok nggak suka cewek, aku bilang gitu. Udah kelihatan nggak suka cewek, aku bilang gitu. Ya, Terus begitu. coba deh pendekatan. Ya benar, Emang iya. emang iya. Orang mana sih cowok ini? Jakartanya berarti dia. Orang Jakarta. Yang ceweknya orang Surabaya, orang Malang. Orang Malang. Surabaya. Tapi sekarang belum pulang ya, masih di sana ya. Nah, karena ini cewek nggak mau pulang, maksudnya ya udah tarik aja dari pekerjaannya sementara ya buat nyelamatin. Belum bisa karena belum bisa keluar. Akhirnya papahnya satu kos bareng sama anaknya tapi beda kamar kan kosnya. Masih Supaya satu ngejagain, itu ya. Satu wilayah Jeng, itu aku ya. mau pengakuan dosa, mau dengerin nggak Jeng? Kenapa nih? Serius, aku. Kamu mesti melet nih. Iya. Kamu melet janda kamu ya. Enggak ceritain serius. Dapat tong kriono kamu ya, apa kandang serang kamu ketahuan. Jadi, barang. belum. Ceritanya gini. serang. Ceritanya kan dulu waktu awal-awal musim SMS nyasar. Apa? Oke, SMS SMS nyasar. SMS nyasar terus Dari Facebook. provider. Facebook. Ya. Facebook. Terus Dulu sering ya gitu. ya awalnya gitu kan, aku iseng aku cek Facebooknya kan, wah cuantik nih gitu kan. Foto profilnya. Foto profilnya. Terus aku tuh kan tahu teori-teori kayak gitu kan. Aku nggak pernah pakai karena nggak ngapain lah gitu kan. Nggak butuh lah waktu itu. Iya. Namanya orang pelajar kan ada kalanya kan penasaran Iseng lah ya. Bahasa kasar itu ngetes ilmu gitu. Oke. Aku pernah ngetes ilmu. Kepo lah gitu ya. Ini gimana sih ini? Ibaratnya saya punya ini tapi nggak pernah tak pakai gitu. Gimana cara makainya? Aku penasaran. Aku jepretin aja ke sembarang orang gitu kan. Ya ampun. Jepret, orangnya suka sama hasil jepretannya, dikejar terus aku gitu. Ibaratnya kayak gitu. Jadi padahal aku cuman nyoba aja ngetes gitu. Bener nggak sih ilmu ini ada? Awalnya kan aku nggak percaya juga gitu. Terus Kamu dapat dari mana? ada deh rahasia. Terus akhirnya aku coba. Bentar di mana tuh? ada. Aku praktekin. Oke. Cuma modal nama doang sama foto. Tak. Dia beneran dateng, Jeng. Ada rapalannya ada. Dia datang ke Pekalongan ngejar minta dinikahin. Orang luar Pekalongan ya. Ya. Orang Semarang. Aku tuh tadi mau membawakan kamu sesuatu. Contohnya? Aku lupa. Dia lupa ya itu. Lemari. Terus Lemari itu yang kemarin. aku nggak percaya lagi kan. Iya. Terus kan itu kan Coba aku lagi kalau lain usir. lagi. Aku usir. Ini kali ilusiku aja. Aku usir kan putus akhirnya dia nangis tuh putus sama aku. Aku coba sadarin nggak sadar. Ini posisi kamu udah punya istri belum? Belum, Bro. Bro, Aku kan cuma pengen penasaran ngetes pas dia dateng, aku takut dia ngejar beneran terus aku cariin kos-kosan kan, aku kosin kan. Oh, sampai gitu. Tapi aku nggak datang ke rumah dia. Oh, biar memudahkan. Di kos-kosan. Memudahkan kamu untuk ketemu sama dia. Bukan ceritanya bukan begitu. Nggak segila itu gua. Oke. Jadi akhirnya kan karena dia Ini beneran dosa sih kalau ini. jangan disensor. Sebentar, aku mau klarifikasi. Terakui ini. Ya terus. Nah, terus dia kan datang ke Pekalongan. Terus aku jangan ngobrol baik. Kirain dia itu cuma mau main sehari, mau kenalan doang, mau blended gitu ketemuan. Terus ternyata dia kecantol, mau minta 2 hari 3 hari, terus dia minta cariin Dinikahin. kosan. Dia minta cariin kosan dulu. Buat Ya aku kan cuma ketemuan ya. nunjukin kan, dia kan datang dari sana ke sini kan bawa duit. Dari mana? Ada deh, nggak boleh aku sebutin. Dari Soalnya kamu nanti minta nomornya. dari daerah barat yang jelas. Salah, dari timur. Iya, timur Kalau kan. nggak barat kan timur. Angel. Benar. Nah, terus dia itu datang. Terus aku tanyain, kamu mau pulang kapan? Enggak, aku mau di sini aja. Maksudnya gimana? Dia mulai memperjelaskan hari kedua ketiga. Aku mau sama kamu gini-gini. Ini apa? Aku masih kecil, aku belum mau nikah gitu kan. Dia janda. Enggak.
Sama-sama kecil berarti. Gadis tapi mungkin udah Udah dewasa. Aku nggak tahu. Dewasa. Oh, ya, gadis tapi seperti itu. gede. Apanya? Enggak G- kecil juga, G-nya, imut juga. G-nya Badannya gede gadis. imut. Ah. Nah, terus dia gitu. Terus dia akhirnya kan minta diseriusin. Aku kan takut kan. Aduh, ini gimana cara ngusirnya? Aku hilang-hilangan, nomor aku ganti. Aku kabur. Terus dia nyariin aku nggak ketemu-ketemu. Terus sekarang masih nyari dia. Ya enggak, terus akunya besoknya kan nemuin dia tapi nggak pakai kontak. Terus bilang, "Kamu udah pulang aja. Aku nggak mau nikah sama kamu." Akhirnya dia nangis-nangis, terus dia pulang gitu kan. Gitu lah. Terus aku pikir ini cuma apa ya, ilusiku aja kali ya, Jeng gitu. Aku penasaran kan, aku coba lagi sama orang Pekalongan tadi. Datang beneran. Idih, ini serius apa enggak? Yang ketiga kalinya aku udah nyerah. Udahlah, berarti memang ilmu kayak gitu tuh ada, Jeng. Tapi ternyata itu ada genrenya sendiri-sendiri. betul. Yang Apa pertama genre? aku coba dengan metode yang jahat. Yang pakai bulu perindu. Bukan. Oh, bukan. Yang pakai mantra-mantra gitu, pakai foto gitu kan, pakai weton-weton gitu aku cobain. Oh, Yang itu kedua bisa aku ya? metode yang aku campur dengan dunia psikologi, kayak parapsikologi gitu. Aku mixing. Mempan lagi. Terus aku Sama korbannya yang tadi. beda lagi. Aku Beda kan korban, pengen cari cuma korban pengen ya. tahu, terus disamperin bener ke rumah, ngajak nikah. Aku takut gitu kan. Aku waktu itu kan namanya masih Anak-anak ya. Coba ya awalnya ya. takut lah akhirnya. Itu Awalnya umurnya lebih dewasa dari saya semua, Jeng. Ya, makanya. 87? Di atas saya 3 tahun, 4 tahun Oh, 76. usianya. Pokoknya lah. Kalau kayak gitu tuh kayaknya masih sebaya ya kalau 3-4 tahun ya. Ya, tapi kan jauh lah. Tapi Kalau kan untuk ukuran 10, anak-anak. 15. Nah, itu. Atau 25 tahun dari Jangan lah, kamu. jangan. Aku juga mandang-mandang juga target kali. Tapi ada ya beneran yang Target ngawur kayak disengaja gitu. Ada yang ngejar-ngejar anak kecil ada. Ya Nah, ada. terus yang Dia ketiga punya- kalinya nih aku nyerahnya tuh karena dia bener-bener ngejar beneran sampai ke rumah, sampai bawain makanan tiap hari. Aduh, sampai nggak enak. Ada yang bawain makanan tiap malam Jumat Kliwon. Ada. Itu Mie nggak goreng, masuk. mie goreng. Kita nggak pakai pelet loh. Pakai pelet. Peleter kita pakai Ayo peleter. peleter tadi. Nah, yang Tunggu tagihannya Kak Nah, enak wes ya. lah enak Bulan banget. depan. Iya, ini ada mereknya lagi. Iya. Tapi itu yang kamu pakai apa jenisnya? Nah, yang ketiga ini aku menggunakan metode yang lebih pendekatannya ke kayak pengasihan gitu. Aku ganti Lebih ringan metode. lagi dari yang pertama tadi ya. Sebenarnya nggak ada bahasa ringan berat. Oke. Mereka sama-sama, tapi hanya sistem injeksinya atau peletakannya chipnya itu di mana gitu. Nah, kalau yang pelet itu chipnya di orangnya. Kalau kita ini ya hacknya di orangnya, virusnya ditanamkan di orangnya. Tapi kalau pengasihan itu programnya itu di kita sendiri gitu. Oke. Kita tanamkan di badan kita. Tapi resikonya gini, ketika pelet atau pengasihannya yang ditujukan untuk asmara itu jalan, dua-duanya sama-sama oleng, dua-duanya sama Termasuk dimabuk cinta. pelakunya. Pelakunya juga nggak kontrol juga, nggak punya kehidupan normal. Makanya aku malas pakai gitu-gituan. Aku nggak waras. Emang dari deh, dulu kamu nggak usah pakai pelet Dari aja, kamu dulu udah kan nggak waras. Udah Berarti hati makin kamu. nggak waras gitu. iya, Levelnya ibaratnya mie pedes itu level 30 gitu. Ini tadi kopinya ada obatnya kok, dari RPSBM ada khusus buat kamu ada. Oh gitu. Makanya terpisah tadi plastiknya. Periksa ya. Dia akan bekerja dalam waktu 10 menit lagi, hitungan dari sekarang. Oh, udah terlalu ya kalau gitu. Nah, ada yang gabung nih nanyain soal pelet juga ya dari Siapa Mas nih? Waluyo di Mas Banjarjo. Waluyo di Banjarjo, Banjarnegara. Banjarjo bukan Banjar Banjarjo. jauh apa, Pak? Ya Allah, jauh amat lu. Amat jangkauannya sampai Banjarjo Banjarnegara. itu dekat Ya. Israel ya. Ya memang kita terdengar sampai ke Hong Kong juga terdengar. Iya, ntar jam 11. Nah, dari Mas Waluyo. Apa? Mas Waluyo di Banjarjo digabung nih. Banjarnegara ya. Banjarjo, Mas. Oh, Banjarjo, Kajen. dekatnya Kajen. Karanganyar ikutnya ya. Karanganyar, Ya, dekat. Kecamatan Karanganyar. Selamat malam semuanya. Malam. Mau nanya dong para suhu. Oke. Siapa yang suhu? Kita suhu dingin, Iya. Kedinginan. Betul. hujan-hujan. Kalau saya suhu ini saya silat suhu. Apakah Apakah? bulu perindu itu Ini kayak mau kuis ya. Apakah? bulu perindu itu termasuk pelet dan kadar keampuhannya itu seberapa Itu dahsyatnya? masuk gestin bodong, jangan percaya. Bulu perindu itu apa sih? Abal-abal. Apa Susah bentuknya apa? dijelasinnya, Kayak, lawakan itu. kayak bulu ini, kayak bulu ayam-ayaman gitu. Enggak, itu ada yang KW juga, Jeng. Ada yang Iya. KW. Yang ori mah susah didapat. Nggak bisa. Apa sih? Jadi Angel, Jeng. Iya kan. yang tahu itu hanya mamanya gini. Mamanya nih, Osi mau datang.
ke aku umpamanya. Aku nih mau pelet gini-gini, fotonya nih ceweknya begini. Kamu mau jadiin dia apa? Oh, ditanyain dulu nih kebutuhannya ya. Aku nanyain kamu mau jadiin cewek ini apa sih gitu. Pembantu rumah tangga misalnya. Nah, Kayak gitu Itu nggak bisa ya. kalau itu meletnya pakai ATM aja udah sebulan 10 juta masih dia ikut. Lu suruh apa-apa nurut. Ikut Masalahnya ya. saya sendiri belum dapat 10 juta. Kan bercita-cita aja. Makanya. Iya. Terus Sebulan gimana? berapa Terus- sih? Mau dijadiin apa? Oke. Istri. Oke. Istri kan aku mesti ngomong. Kamu udah punya istri kan? Gitu kan? Iya, Iya, aku sudah punya istri. Cuma aku pengen Nambah nih gitu. ya. pengen nambah, pengen ini. Tapi cewek ini susah nih sih kalau Ngedapetin. diambilin gini-gini. Nah, ini ada bahan yang buat kamu melet. Bahannya 1, 2, 3, 4. Oke. Ini ada duitnya semua nih harganya. Masing-masing ya. Masing-masing. Ini ada kadaluarsanya, ini ada sampailah pada si bulu perindu itu. Yang bisa melihat itu hanya kamu dan aku. Bulu perindunya tadi. Nah, ini bulu perindu ya. Heeh. Oke, bentuknya seperti ini. Oh, gede. Ini umpamanya Oh, oke. bentuknya seperti ini. Sebetulnya bentuknya nggak gede. Kayak segini ya. Setengkal ya. Cacing kawat. Kayak segini lah paling ini. Ya cacing Berapa kawat yang ini? di itu. 10 5 senti. Cangcorang. 5 sampai 10 Ini. cm lah. Ah, Iya, gitu. iya, iya. Tapi ini mahal sih. Ini harus begini. Kamu harus tirakat juga untuk si bulu perindu itu. Nggak boleh macam-macam, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Ada aturan mainnya. Betul. Oke. Ada aturan mainnya. Dan tidak semua yang aku bilang tadi ya, nggak semua dukun atau apa dia punya bahan Kemampuan itu. bakunya. Iya betul. Enggak usah jelasin lah. Kalau ini yang ditanya sama Mas Waluyo, seberapa ampuh untuk yang Ampuh bulu banget. perindu itu? Ampuh banget. Kalau Kalau masalah ori. ampuh, iya ampuh Kalau banget. ori ya, kalau ori ya catatannya kalau Dan ori, harganya Mas Willy. juga nggak di atas 10, di atas 20. Kalau zaman tahun 2000-an itu udah 10 50 ya? jutaan yang Tahun berapa, Mas? Yang ecek-ecek itu 10 jutaan yang Tahun berapa? 2000-an. 2000-an. Oh. Ya sekarang mungkin kalau nggak sekitar 75, 100 lah. Sampai sebegitu ya? Oh, iya. Yang ori. Kalau yang ecek-ecek itu kan yang di pasaran yang abal-abal. Oh, tapi ada Yang kadaluarsa dijual- ya, Masa? yang dijual di pasar-pasar gitu. KW-nya banyak bang, KW 1 sampai KW 10 macam-macam jenisnya. Oh. Mirip Tapi ada ini juga, ada mainan. Aku pernah lihat mainannya lucu banget, ngakak aku. Jadi kalau orang yang nggak ngerti benar, ya gampang ditipu-tipu macam begitu. Itu gampang ditipu. Dan biasanya yang berani seperti itu LC yang kelas berat. LC apa sih, lanang cilik? Alang cilik, kayak contohnya kalau sebelahku. Lanang cilik kan, cilik mende. Ya maksudnya yang dia kan setiap hari kerja kan ketemu orang ya. Untuk memikat ya. Nah betul, dibikin semuanya Jadi kan, terpikat. konsumennya dia terpikat, dia jatuh cinta, maka kan masuk banyak tuh. Oh iya. Aku taunya itu cepat di- pulang modal ya. Aku Hah? taunya di Balik modal. Iya kalau ditunjukin. cuma 100 lah enteng. Iya ya. Taunya aku Dia. ditunjukin sama temanku. Mbah, ini bener gak ini bulu perindu? Coba lihat bawah sini. Dipraktekin gini. Ternyata Tak comot. Halah beginian doang. Hah, kena tipu, Bulu barang apa? palsu. Bulu apa itu? Ternyata itu Susah dijelasin. Bulu ketek. Nggak sopan. rontokan sapu itu loh. Rontokan gitulah. sap. Rontokan apa ke? Apa kah? Oh, bulu keriting yang ditunjukin ya? Emang keriting ya? Enggak, aku. Kayak cacing kawat. Tapi kan KW itu. Kalau aku punya keriting Yang sih. ori lebih gede. Ah iya kamu itu Yang beda ori lebih lagi. gede, Ji, segini Ji, yang ori. Ukurannya. Ukurannya. Kalau yang di bawah itu KW Apa ya? Kayak Model gitu. kayak itu ya. Kayak Bulu perindu ya. Dibilang bambu kecil. Bambu Iya. kecil. ya kayak gimana ya? Bambu kecil apa bambu kuciten? Ya imitasinya kalau kamu lihat cacing kawat yang ada di cangcorang itu kayak gitu bentuknya. Tahu-tahu itu enggak apa? Bambu kuning tahu nggak? Ngerti. Bambu kuning. Nah, itu kan ada batang-batangnya tuh. Ranting-rantingnya ya mirip-mirip gitu. Oh, bentukannya kayak gitu. Heeh. Kamu mau? Enggak, ngapain? Enggak ada ini juga, enggak ada kebutuhannya. buat Makanya apa. kalau zaman di sini ada nggak sih ya rumah yang dikasih bambu kuning yang buat di depan rumah gitu buat Ada. mangkering. Di kampungku ada. Gitu.
itu kan juga untuk menolak Ada nih, itu. Mas Waluyo itu ternyata punya contohnya. Contoh Oh dia pakai itu ternyata ya. Pengakuan nih. Nakutin nih. Coba lihat. Nih, Ini coba pasti apa dicek katanya. Disuruh ngecek. Bawa ke sana aja dulu. bawa ke sana aja, Sini. tunjukin ke kamera. Heeh. Kamera. Biar kelihatan ya. Rolling and action. Nah, Itu contohnya kayak gitu ya. cut. Coba lihat deh. Coba di Terawang katanya itu Ya semoga dia tidak terlalu tertipu jauh-jauh. Iya bener ya. itu beneran. Ini sih kayaknya KW. Bukan, jadi ini gini, kamu tahu cincin akek nggak Ci? Ngerti? Kalau jadi sakti dan tidak tergantung siapa Ci? Dari yang ngisi. Ya sama gitu. Sama. Itu maksudnya gini ya, level-levelan juga itu lumayan sih ada gunanya, tapi ya nggak terlalu ampuh-ampuh juga. Iya. Kalau ketemu sama yang punya pengasihan itu luntur sendiri. Cuman saya curiganya gini, ini kan kata Jeng Nimo kan maharnya terlalu mahal ya. Nah si Waluyo ini dapat dikasih temen. Dikasih temen dan Bisa nggak jadi. pernah digunain, sekadar buat pegangan aja katanya. Iya, pegangan buat Pegangan apa? mas 100 cukup ya. Buat apa? Pegangan mah buat mendingan apa? 200.000 udah cukup sih kalau pegangan ya. Kalau hanya pegangan nih 300 lah. Sorry nih guys, pegangan itu kayak gua nih, pegangan beneran karena bisa dipegang kayak gitu. Iya. Buat apa? Kalau dikasih kayaknya nggak mungkin ori jadinya ya. Enggak. Ngapain kalau ori dikasihin? Ya mending dijual dia. Tahu nggak itu? Aku pernah menemukan satu klan, satu perkumpulan yang modelnya seperti itu. Mereka membuat something yang Mirip-mirip. jadi semacam kayak souvenir ya. Souvenir itu dijadikan alat untuk indoktrinasi, untuk membangun sebuah ikatan emosional. Kalau orang yang udah dikasih sesuatu dari si pimpinannya itu dianggap kamu orang istimewa gitu kan. Terus kamu harus setia sama aku karena aku sudah memberi kamu barang istimewa. Ya, betul. Kayak gitu kan. Jadi kan Iya. oh aku merasa Ada tersanjung. keterikatan. Ya, Aku untuk udah mengikat dikasih asma, dikasih something gitu dari dia yang aku tidak semua orang dikasih gitu. Aku spesial banget nih gitu ya. Iya. Dan itu ternyata setiap murid digituin semua. Oh, Tujuannya apa? Ya. Biar dia punya koloni. Ya, Jadi ya, dia ya. apa Nggak namanya? lepas Ada nilai itunya. tawar ya. Legitimasi gitu, Bang. Ya. Komunitasnya nggak lepas. Aku pernah tuh ngalaminnya kayak gitu. Kamu Korban gimana juga. ceritanya? Aku bukan korban. Beda. Aku bukan korban. Pelaku dia. Pelaku, bukan. Jadi aku tuh cerita. dikasih ini jubah, Oke. ya kan? Iya. Konon katanya jubahnya gini. Spesial nih, Pokoknya cuman gitu, kamu aja yang dapat nih gitu ya. Ini spesial nih. Ini jubah dari siapa gitu kan? Dia Iya, nyebut iya. nama aja. Terus aku lihat. Nah, pokoknya jangan sampai ini disentuh sama istrimu. Jangan sampai jatuh ke tangan orang gitu. Oke. Terus Kamu iyain aja nih. cuci sendiri dan tata cara nyucinya begini. Dikasih aturannya. Aku kan bukan tipikal orang yang mudah percaya ya. Betul. Jadi oke, aku terima, tapi ya udah aku biarin aja, nggak aku pakai. Heeh. Masih ada barangnya sampai sekarang. Masih. Oke. Dan apa ya istilahnya? Saya mikir bahwa wah ini aneh gitu. Orang ini aneh, dan aku pertama ketemu dengan orang ini kan juga aku udah curiga. Feeling ya. Ini kayaknya orang nggak wajar. Ya udah, sekali dua kali ketemu, yang pertama oke deh, aku memberi hormat gitu kan. Yang kedua saya mencoba meneliti, menganalisis. Oh ini ada sesuatu yang nggak beres. Aku ikut sama pas dia lagi ada rutinan kayak gitu. Kumpulan kayak gitu ya. Wah ini ada yang nggak beres nih di bagian ini nih. Udah mulai curiga ya? Udah langsung curiga. Oke. Ya udah pura-pura aja deh akhirnya, pura-pura aja ikutan ritualnya kan gitu. Kita itu sebetulnya tidak boleh mengkultuskan Betul. benda, Heeh. nggak boleh mengkultuskan, karena memang kita semakin kesini kan kita semakin menyadari ya, semakin menyadari karena kita kalau zaman dulu memang orang tuh animisme, dinamisme kayak gitu banyak ya, lah ya. iya jadi mereka tuh tentang Tuhan yang seperti apa tuh mereka kan nggak ngerti, nemu. belum Ya, nemu, betul. maka hal-hal seperti itu orang bisa juga mendewakan atau mengkultuskan. Nah, beriring dengan perkembangan zaman dan perubahan zaman, maka ketika orang itu sudah punya iman, dia sudah punya keyakinan, dan dia sudah ngerti nih on the track-nya bagaimana nih sebagai orang beriman. Nah, maka benda-benda seperti itu tuh tidak boleh dikultuskan. Iya. Betul. Gitu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa
dengan aku punya seperti ini, aku punya kesaktian, aku punya begini, aku punya begitu, enggak. Temanku tuh loh punya 125 keris Oke. dari berbagai macam dan itu ada isinya semua. Itu tak netralin dalam 1 hari. Terus akhirnya dia punya rumah di Banyuwangi. Dia punya rumah di Banyuwangi itu semua keris-kerisnya itu dibawa di rumah itu. Tidak ditaruh dalam satu kamar. Tetapi sudah tidak ada fungsinya lagi. Hanya keris saja. Ha-ha. Walaupun itu dalamnya ada macam-macam karena dia dapat peninggalan dari ono ini dan itu dia warisan dari orang tuanya supaya dipelihara gitu loh. Amanatnya gitu Ha-ha. ya. Ketika dia menjabat sebagai dia punya jabatan tinggi nih di sebuah bank. Oke. Jadi dia punya ruangan sendiri isinya itu dari keris, tombak, apa macam-macam di situ. Nah aku bilang kalau diterus-terusin ada pilihannya, kamu mau nyelamatin keluargamu atau jabatanmu. Karirnya ya. Lah aku gimana? Aku bisa terus nggak di sini? Nggak bisa. Aku langsung potong gitu. Nggak bisa. Tapi ketika kamu putus itu kalau kita nggak dapat pekerjaan yang kita mau kan sakit banget ya. Betul. Ya. Sakit Iya, banget. iya. Tapi kita tidak bisa melihat tujuan akhirnya itu seperti apa kan gitu. Awalnya kok begini ya, kok aku begini. Ada Tapi itu penolakan sebetulnya iya, tapi sebetulnya itu adalah jalan dulu sebelum kita sukses. Baru terjawab 1,5 tahun kemudian kenapa dia tidak akan diterima di situ. Teman-temannya ngerti ya. dia pakai rompi oranye semua. Oh, iya. Iya, jadi baru ngerti setelah sekian tahunnya ya. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat pada ilmuwan-ilmuwan supranatural yang ada di seantero Pulau Jawa nih ya. Keilmuan itu termasuk pelet, santet dan semacamnya itu ya. Itu sama seperti sebuah kamera, tergantung siapa yang menggunakan. Ilmunya tuh tidak ada dosanya, tapi siapa yang mengendalikan ilmu itu untuk kepentingan apa. Misalkan kamera ini saya buat buat ngintipin orang mandi ya. Berarti bukan kameranya yang salah. Orangnya. Tapi aku yang pelakunya ya. menyalahgunakan sebuah alat yang bagus yang ada fungsinya gitu. Karena pada dasarnya alat itu ya nggak ada hukum itu ya. Alat lepas Iya. dari hukum, pelakunya yang salah. Jadi semua sampai ke dedemitnya, sampai ke ilmunya itu mereka itu hanya suruhan dari si pemilik pelakunya. niat. Iya. Kalau di dalam hukum kan tergantung niatnya ya kan. Seperti itu. Nah ini. Kayak ini tadi yang baju, aku bisa juga sedotan nih tak isi apa-apa. Aku bilang, kamu kalau mau minum atau ketemu orang, enggak sedotan, bolpen Iya. diisi. Bolpen tuh bisa diisi untuk pengasihan. Begitu kita ketemu, bolpen selipin sini. Di kantong. Orang ya? yang ngeliat, bolpen taruh sini. Jadi ketika dia tanda tangan apa itu aku ngalami saudaraku sendiri yang melakukan itu. Oh, iya. Saudaraku iya. sendiri. Iya. Ini diceritain nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Oh, oke. Dia kan sudah bertobat nih, dia melalui masa pertobatan. Iya. Dan ketika dia bertobat itu, dulu sempat benci kalau sama aku, ngelihat aku tuh benci. Kayak jadi penghalang nih gitu ya. Aku difitnah, aku bos pokoknya segala macam lah. Aku cuma bilang semoga diberi kesadaran. Kan gitu. Iya. Satu ketika sakit, gak bisa bangun, punggungnya bolong. Punggungnya tuh bolong, luka, tapi lukanya tuh sampai masuk dalam banget. Iya. Itu mengeluarkan banyak cairan. Oke. Terus gitu. Heeh. Setelah itu baru dia masuk ke ini tobat akhirnya. Terus ya gini, kok aku kayak gini ya? Berarti perjalanan hidupku begini-begini karena dia punya banyak sekali barang-barang Benda-benda seperti itu itu, ya. benda-benda kayak gitu. Terus dia mulutnya juga gini, aku bilang, mau nggak Dilepas. balik lagi ke jalan yang benar istilahnya? Mau nggak balik lagi? Maunya jangan karena kamu ngerasain sekarang nggak Iya. bisa bangun Karena terpaksa dari ya. tempat tidur, kamu pengen bangun terus kamu akan melakukan hal yang sama. Nanti kalau udah sembuh ya. Ya, kamu mikir nggak? Kamu punya anak-anak loh. Mm-mm. Aku bilang gitu. Iya. Kalau kamu nggak bertobat dari sekarang, kamu sama saja menutup jalan anakmu. Mencelakakan anaknya sendiri ya. Ya buat akhirnya. apa? Kamu hidup buat apa? Anak nggak punya salah kan? Iya. Tapi kamu halangi jalannya. Kamu gitu. Aku bilang gitu.
Oke deh, aku mau. Akhirnya 2 situ. minggu sekali aku selalu ke tempatnya dia. Ya. Jauh sih dari Pekalongan, daerah deket Jogja. 2 minggu sekali aku bolak-balik gitu. Akhirnya bisalah itu terlepas semua, terurai, bebas. Nah itu tadi terus 1 minggu mungkin luka itu kering, nutup. Berangsur sembuh ya. Dia ilmunya adalah jadi tangannya ini, kalau tangannya itu dikasih pengasihan. Oke. Jadi kalau salaman sama orang, tak amplop ki ora ono mandeke. Oh, iya. Setiap hari orang itu datang ke rumah dia kasih amplop, ada aja. Ini tangannya tuh yang di Kasih pengasihan. pengasihan ya. Jadi setiap kali Salaman nyentuh, sama siapa gitu ya. Salaman sama pejabat siapa. tinggal Terus. ngucap kasih aja semuanya. Terus Ngalir aja. ngalir yang namanya duit tuh kayak mungkin tumpuk-tumpukan. Wis keren. Awal-awal Bener. aku bisa ilmu kayak gitu seneng aku praktekin, tapi lama-lama tak pikir-pikir Buat apa gitu ya? skillku nggak naik gitu kan, karena itu kan Kok bisa doping. skill yang gimana tuh? Jadi kan sebenarnya manusia itu udah punya kemampuan alami untuk hal pemikat, terus Punya kemampuan semua manusia. semua manusia punya kemampuan itu, hanya tinggal diasah atau tidak. Jadi Semua. aku tinggalkan itu yang aneh-aneh itu karena aku mikir Tapi di weton-weton tertentu. Enggak semua weton juga bisa. Contohnya apa, Cing? Yang bisa? Yang paling bisa. Paling bisa weton lagi. Harinya bebas ya? Harinya bebas. Yang penting weton lagi. Oh. Itu weton yang paling tinggi yang buat begitu weton lagi. Lagi ya. Kamu apa? Aku kliwon. Oh, pantas. Serem ya. Kliwon itu biasanya jadi temennya yang Lagi. itu loh. Bukan. Temannya Si si Buta. Bardama Drawata. cocok. Nah, ya, aku kliwon, dia Bardama Drawata dia. Nah, setelah aku sadar, akhirnya aku mencoba melatih skill komunikasiku, Oke, public public speaking, speaking, ya. terus attitude, terus ya pengetahuan-pengetahuan umum, Iya, terus bagaimana melakukan pendekatan persuasif. Ternyata pendekatan persuasif yang diiringi dengan doa dan niat yang tulus, persahabatan dan ikhlas dalam memberi, mendonasi atau mendonor terhadap sesama itu adalah sebuah pelet yang lebih manjur dari semua pelet. Dan itu pelet natural ya, maksudnya alami. Otomatis kalau kita jadi orang baik, orang lain itu pasti nempel sendiri. Sampai aku Sampai bosen, begitu. sampai aku males jadi orang baik karena apa? Dimanfaatin terus. Terlalu nempel di jadinya. 2 cm paling enggak segini ya. Kamu kok kayak memanfaatkan situasi gitu loh ya. Parasit, akhirnya kita iya, karena terlalu baik diparasitin. Oh ternyata terlalu baik juga nggak baik. Tapi nggak apa-apa. Daripada Nggak apa-apa dalam arti gini. Oh, kita mau jadi orang baik ya. Kita mau jadi orang baik itu kan memang hidup kita di dunia itu kan seperti itu. Untuk melakukan yang terbaik buat orang lain. Masalah nanti kita penerimaannya seperti apa ya? hitungannya bagaimana itu bukan urusannya manusia. Seenggaknya aku Balik sekarang lagi urusannya Tuhan. sekarang Kan aku gitu. prinsipnya kayak rambutan aja bro. Apa maksudnya Dari kayak luar gitu? nggak jelas, tapi Jelas, dalamnya jelas. manis. Jelas itu. ya, kamu aja yang rabun. Oh, Udah keren. durian. Dari luar kasar. Nggak ada tapi contohnya kalau dalamnya Jelas ada itu. contohnya. Jelas. Tajam. Nggak ada, Tajam. nggak ada. Ini ada yang tanya nih. Dia ngasih contoh tapi aneh ya. Nah, dia iya, sebetulnya dia itu Kacau nih. ini aja sih pingin memanfaatkan properti yang ada aja. Nah, ada yang nanya nih dari Bang Dari Bang Husin. Husin nih. Nih, Di Bodo nah Siti ya. bacain ya. Oh ngerewang-rewung, anak macan muncul apa ki belo. Wil ketuil jabang bayine si Anu metungkul koyo atiku. Ini termasuk mantra pelet apa bukan ya? Itu mantra sugesti. Sugesti untuk diri untuk menguasai. Jadi dia ada apa ya dorongan untuk menjadi bergeningnya lebih kuat karena dia diangkat self wisdomnya. Nah, jadi sesuatu yang diasah terus menerus, sesuatu yang ditembakkan terus menerus akan membentuk suatu karakter Kok Pak Musin hafal sebuah sih? apa ya spirit gitulah. Itu kan hanya penempaan mental yang berulang-ulang sehingga memuncul kepedean gitu aja sebenarnya. Soalnya simple. itu ya, kalau orang mau masukin susu, mau pakai pelet, mau apa, itu bahasanya adalah bahasa Jawa kuno pakainya. Oh, selalu. Selalu begitu. Oh, iya ya. Pakainya Jawa kuno. Yang emang adanya di sini ya. Ya Jawanya tuh hanya orang-orang tertentu yang
ngerti lah. Jadi pakai bahasa yang sekarang udah nggak dipakai lagi bahasa itu. Iya betul. Biasanya ya. Terus ada lagi yang nanya nih dari Dari siapa? Mas Adi. Mas Adi. Mas Adi ini. Ani. Mas Adi ini kayaknya pernah melet juga nih. Sampai sekarang dia masih melet, Mas. Dia masih melet, Mas. Kalau ketemu Masih sih. normal ya. Apa Mas Adi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Waalaikumsalam. Mas Adi Mm-mm. di Hulu Karanganyar. Betul. Selamat malam semuanya. Malam juga Mas Adi. Selamat malam. Tanya dong Master. Master Ken kali, Ken Master. Aku jadi penasaran dengan pertanyaan Mas Waluyo tadi. Kenapa? Jadi izin bertanya juga Boleh. dong. Hmm. Ini mani gajah lebih ampuh mana dengan bulu perindu? Apa? Mani gajah. Itu bisnis bodong, Mamas. Oh, enggak bener ya? Gajah. Sugesti, mainan sugesti itu mainan sugesti. Emang ada yang jual mani gajah? Aku pernah lihat sendiri, aku pernah pakai sendiri, nggak ngefek. Oh, Kamu ini pakai mani gajah? ambil yang di gajahnya Linggo Asri itu. Enggak, bukan udah. Ceritanya nggak gitu, ceritanya nggak gitu. Gimana, Itu gimana? dimasukin ke botol minyak, Oke. diolesin tangan. Itu buat dioles. Iya, diolesin tangan tersalaman katanya ya setelah pakai itu. Kan lengket. Enggak segitunya. Enggak gitu sih, konsepnya enggak gitu. Itu hanya sebutan aja ya. Tapi beneran, Bang. Beneran. Dari mani gajah Bentuknya ya? kristal. Kalau Kristal. dikasih minyak nanti dia cair gitu kan. Oh, ini Bang berarti. Aulah pokoknya gitulah. Istilahnya mani BPK, gajah. Air kan? kali BPKB. Oh, pokoknya itu yang aku lihat itu wujudnya itu ya. Yang Orang aku lihat. sekarang gajahnya jadi seleb kok. Iya. Nisa, welcome Mas Nisa sama JJ. Dia nggak sempet tuh ngeluarin maninya tuh. Lagi bekerja keras gajah. Oke, kembali ke topik ya. Jadi itu tuh yang aku lihat bentuknya tuh warnanya kayak apa ya? Kayak putih begini nih. Open wide. Segini ya. Itu nanti dikerik-kerik dikit, dimasukin ke wadah Botol. minyak. Botol ya. Botolnya segini-gini nih. Nanti satu wadah itu harganya 10 juta, 20 juta, 50 juta gitu kan. Itu tuh bukan murni, maksudnya Nggak masuk ke kategori palet. mani gajah terus diambilnya dari gajah gitu. Dari Itu siapa? Sebutan aja. Sebutan aja. Dari orang yang badannya gede. Nggak ngerti itu item apa, benda apa, entahlah pokoknya bentuknya warnanya begini kayak kristal Mungkin putih. keras gamping ya. atau kapur itu. Nggak ngerti kayak tawas apa nggak ngerti lah pokoknya. Terus dimasukin ke Gula minyak. batu kali Nanti ya. diolesin tangan kita. Terus nanti katanya kalau urusan apa-apa salaman sama orang. Lah ya yang aku bilang itu. Kayak tadi ya. Ya berarti gula batu itu kan lengket. Bener. Tapi nggak ngaruh ternyata. Tetap aja kalau misalkan kita udah oles gitu kita ngatain dia tetap aja ditimpuk kita. Ya iyalah. Orang ngatain orang. Ngaco. Nggak gini loh. Orang tuh kadang salah persepsinya tuh kalau kita mau melet atau apa, itu kita tidak orang yang seperti itu tidak tirakat atau ritual, jangan salah loh. Orangnya Emang harus ini ya? iya, dia harus tirakat, dia harus melakukan ritual. Dia bisa nggak, kuat nggak ngelakuin seperti itu. Jangan main-main melet terus ke dukun, Mbak saya mau melet begini ini begini, terus dia lepas tangan, oh udah dapat. Yang penting bayar mahar aja. Dia tuh harus tirakat loh, jangan dibilang nggak tirakat. Jangan dibilang dia juga tidak melakukan ritual atau ada pantangan-pantangan tertentu. Enak aja. Mungkin banyak yang berasumsi apa ya, kalau misalkan pengen melet itu ya tinggal dukunnya aja nanti yang bertirakat, kita cuma terima janji nggak aja. bisa. Si pelaku itu juga harus melakukan tirakat dan pantangan-pantangan ini yang tidak boleh dilanggar. Harus dihindari terus Iya, gitu, nggak boleh dilanggar kayak gitu. Jadi berat juga, tidak semudah itu ya. Yang lebih berat itu adalah yang aku kemarin cerita tuh lagi ngomong sedikit sekilas lo pelet yang dari darah pembalut itu loh. Itu yang dicampur, darah menstruasi yang dicampur di air minum. Oh. Sampai segitunya. Iya, Itu fungsinya nanti diminumkan ke sasaran. betul. Kayak Diminumkan ke sasaran. jus strawberry ya. Gitu. Itu Nggak mainannya kelihatan Warnanya enggak. mainannya udah level DNA itu nanti udah masuknya ke sistem paling dalam. Betul. Dan itu ngebongkar atau memulihkan orang itu kembali agak susah karena sudah masuk ke pembuluh darah. Nyatu. Iya, betul. Maka itu betul-betul mengikat banget itu. Yang pakai darah menstruasi itu. menstruasi itu ya. Itu lebih mahal mungkin ya kalau ini ya.
Ya. Maharnya ya. Ya kan Mahal juga, yang ritualnya sih. Oh, ritual. Mahal di ritualnya. Berat ritualnya. juga susah juga kan tantangannya. Harus ngambil itu ya, darah menstruasinya ya. Iya. Pakai pembalut. Enggak. Oh, enggak. Enggak susah. Kan Tinggal nunggu pembalutnya dibuang ya. ya enggak begitu. Biasanya gini. Si cewek nih yang ngasih ke cowoknya, jadi sasarannya. Jadi aku pernah ada kasus ini di daerah sebelum Pemalang. Cowoknya bisa-bisan dia. Petarukan. Bukan, Ampel Gading. Bener, Ampel Gading. Oke. Di situ. Bener kan? Jadi Bener lagi. si cewek itu hamil, dia punya pacar, Oke. tapi si cewek ini hamil bukan dengan pacar, bukan dengan pacarnya, dia hamilnya dengan orang lain gitu. Tapi bagaimana supaya si Pacarnya cowok tanggung jawab. betul, supaya tanggung jawab gitu ya. Oh. Nah, satu hari karena ini masih apa ya, si anak tuh ngeyel terus ya, ngeyel pokoknya si cowoknya itu pokoknya aku mau Suruh deket nih tanggung sama ceweknya gini-gini. Nah, suatu saat bapaknya sakit, Ya. aku dipanggil lah berdoa ke sana. Ketika aku berdoa, itu ada 2 babi kecil-kecil melintas di depanku. Ngik, ngik gitu. Aku sampai ketika aku doa kan aku kaget banget. Iya, iya. Ada apa nih? Aku udah gitu. Curiga ya. Udah curiga. Ada apa nih? Kenapa? Gitu kan. Bapaknya sakit nggak bisa bangun. Terus si anak itu aku ke situ tuh anaknya yang laki-laki itu belum datang. Oke, Begitu si aku cowoknya selesai ya. datang terus gimana Mas kabarnya, salaman kan terus langsung nih sensitif Kerasa ya. lagi sensitif gini. Terus aku bilang sama budeku, bermasalah nih, aku bilang gitu. Oke. Ini bermasalah begini. Tanyain bapaknya, ada masalah apa sampai dia sakit. Oke. Aku bilang gitu sampai Yeah. dia sakit. Yeah. Udah terus akhirnya melalui Cerita sebuah ya. proses pendekatan, akhirnya cowoknya terus terang, aku nggak boleh nikah sama ini. Tambah ini. Iya, iya. Yang melihat babi 2 kecil-kecil itu Selain orang-orang ada 3. Kita kan doa bertiga. Oke. 3 orang tuh ngelihat semua. Lihat nggak? Iya betul. Tanya ini berarti ada keluarga ini nggak beres. Oke. Gitu. Akhirnya bisa teratasi sih, tapi ya aku sampai sakit 3 hari tuh. Biasa itu mah harus ada something dramanya. Kalau habis nanganin kayak gitu kadang bisa 1 Sampai minggu. aku mimisan tuh loh. Kadang tipes kayak gitu. Aku mimisan tuh sampai 3 hari nggak bisa bangun dari tempat Itu tidur. kenapa? Efek dari Efek Ya efek pertempuran. terlalu lelah. Ngambil itu kan kita energi kita yang inti kita Terkuras ya. keluarkan juga. Oh. Gitu. Iya. Akhirnya ya sudah selesai, nggak jadi nikah. Dan Akhirnya tahu. nikah? Heeh. Terus posisi dia kan lagi hamil ya si cewek tadi. Posisinya di rumah, Mas. Iya betul. Berarti bener nggak ada yang Nggak ini ada dong, yang nggak ada ini. yang jadi bapaknya. Enggak. Oh ya ampun. seperti Si itu ya. akhirnya si cowoknya tuh kita kasih pendekatan ya, terus tak doain, kita doain, tapi si cowok tuh harus puasa. Begitu dia Oke. puasa, mau maghrib buka gitu ya, buka puasa, dek kayak gitu, kita doa tuh badannya dia geter terus sampai terus akhirnya pek jatuh di lantai tuh sampai Pingsan. enggak, dia kejang dulu Oke. sambil teriak-teriak, tapi kita tetap pegang terus supaya lepas, supaya itu lepas, anunya lepas. Baru Nggak bisa kita akhirnya ya. kasih air putih yang sudah kita doakan, muntah nggak karu-karuan Setelah itu gitu. Iya, ya dia juga sakit. proses melepasnya begitu ya. Sakit juga ya. Itu Ya dia sakit, aku juga sakit. Ikut keserang juga. Iya, Oh, karena ini ya apa ya kayak nguras energi beneran. iya, ya? energi. Aku tuh pokoknya kalau ngurusi kayak gitu, pasti aku besoknya gitu udah Lemes. nggak bisa ngapa-ngapain 3 hari, 4 hari. Pemulihannya sampai 3 hari 4 hari. Iya, Kalau aku sampai izin cuti, Bun jangan ganggu ayah seminggu mau rebahan kayak gitu. Tapi berapa udah hari ngerti. kalau kamu? Seminggu paling lama pernah. Pas ngurusin apa itu? Badan orang. Santet. Beda kelas nih. Iya, iya. Beda gimana? kalau satu kelas kan satu angkatan Beda biasanya. kelas, iya. Ya emang beda kan. Beda kelas. Yang satu kan 76, yang di satu 234.
Iya. Ini ada yang ngasih komentar nih dari Siapa? Mas Dona Mas di Poncol. Dona namamu. Bola itu bola, Oh, bola. Dona. Dona don. Ini aku mau bacain Bentar dulu. Assalamualaikum. Salam. Ini Om Ribut sama juga Om Ozi serta semuanya. Apa ini? Mbak Ternya. Maksudnya apa sih? Gak tahu. Juga Mbak Ternya. Master terus Mbak Ter gitu loh. Dia cowok tuh master. Master, ini Mbak Ter. Ini mau lucu maksudnya. Enggak, emang beliau emang seperti itu. Maksudnya Satunya begitu. Master, satunya Mbak Ter. Kayaknya belum gajok kuping semua. Nggak konek. Iya. Ini Kemakan dia abis ngatain dia nggak level. Kemakan sendiri. enggak sih. Beda kelas nih, beda kelas. Emang beda. Beda, dia kelasnya beda. Mas Dona itu Iya. beda. Dia kelas beluringan kalau Mas Dona. Kalau saya sangat-sangat ringan. Apa? Nih, aku bacain ya. Memang gitu ya, Mas. Yang butuh juga harus ngelakoni untuk Iya me- dong. Iya dong. untuk mengarah ke target. Cuma kalau nggak kuat ya belakangan bisa berbalik. Betul. Oh, bisa nyerang kita sendiri. Iya. si pelakunya. Sekadar komen. Terus ada lagi nih orang yang ngerumat wedus saya. Oh, dia cerita. Di perut rasane panas seperti ada sesuatu yang terpendem. Wah, ternyata wow. Ya, tanda petung 3. Tanda petung 3. Wow. Maksudnya gitu ya. Iya. Barang nggak lazim kiriman orang Pemalang. Hmm. Wah, kayaknya emang situ ya. Pemalangnya mana? Nggak tahu. Kelihatan sih. Ambal Gading. Bukan di situ. Ini Pemalangnya masuk lagi. Ini agak ke selatan Oh, ini. Pemalang dalam. Kok jadi kamu yang cenayang, Bang? Kira-kira ini di daerah dekat-dekat taman. Udah gitu. bacain lagi, nggak selesai-selesai. Di dekat Alhamdulillah. taman ada itu, lontong dekem. Iya, Enak betul. tuh. Emang pernah kamu? Pernah. Oh, Enak bagus. tuh, kapan yuk? Lasels kan kamu? Sekarang aja ya? Waktu itu. Lasels kan namanya itu. Iya. Jangan kalau datangin Lasels jangan diterima. Jangan penipu. Alhamdulillah belum wafatnya bisa dikeluarkan. Oh, sebelum wafatnya bisa dikeluarkan. Itu Ya, pun 3 betul. hari juga prosesnya. Lama ya. Mas Dona ini loh apa ya, orang-orang yang cukup punya pengetahuan soal itu. Dia punya banyak keris tuh. Mas Dona ya. Beliau juga Kalau ikut ini. bisa ngerawatnya atau memang dapat warisan atau dapat amanat ya. Kalau dia bisa ngerawat ya nggak jadi masalah. Tapi yang sekali lagi yang aku bilang tadi jangan mengkultuskan. Benda itu ya. Iya betul. Apalagi kalau sudah punya keluarga, anak-anak Nah, gitu. itu, Mas Dona. Nah, itu hati-hati banget itu. Hati-hati. Karena Mas Dona. gini, kalau menurut aku, kalau aku bilang ya, kita itu tidak bisa mendewakan atau menuhankan barang duniawi. Karena Tuhan itu adalah Allah yang cemburu. Tuhan itu nggak mau dong diduakan, kamu Betul, punya betul. Iya. 2 Tuhan atau nggak bisa. Maka Nggak harus ada, memilih nggak mau ada salah pesaing ya. Betul. Dan semua dunia yang kita punya atau apa itu kan memang diizinkan oleh Tuhan untuk kita pakai. Kita punya hak guna ya, hak pakai ya. Iya, tetapi dengan akal pikiran kita yang sehat dong. Iya, gitu. betul. Setuju. Maka kalau kita dapat dapat pengetahuan seperti itu bukan berarti kita juga harus menggunakan, enggak. Jeng, kok kamu tiba-tiba baik, Jeng? Kesurupan? Tolong saya sudah baik sejak saya belum lahir. Oh gitu, sakti amat. Iya, gitu. Cuma kamu itu tidak bisa melihat kebaikanku dengan Ketutup mata awan kabut tebal gitu. Yang ketutup kamu. Oh iya. Saya nista berarti dalam gulita. Kamu Nista Sabian ya? Bisa. Apa sih lagunya itu? Kelalen aku. Nah, di sini ya, selain ada Mbak Dona dan juga Ceng Nimo kan ada juga Aida sama Iya. Nah, dia punya pengalaman soal itu enggak? Ya cerita nggak Ida ya? Cerita Aida. soal pelet ya? Pelet Ada nggak ya. ada? Aida get you. Hah? Nggak pernah di pelet? Nggak pernah di pelet. Suka melet sendiri sih.
Tadi Masnya nih yang mana Mas tadi? Teguh. Mas Teguh Mas di mana Teguh tadi? lagi jago melet dia. Dia tidur, dia ngantuk, dia orangnya gampang ngantuk. Arif berarti ya. Sebenarnya bukan Arif Teguh. sebenarnya bukan tidur karena ngantuk sih. Kenapa? Karena apa? Menghindar aja sih. Oh, iya sih, ya. Daripada ditanya yang aneh-aneh. Bahaya. Iya, dia punya soalnya. Masa Punya uang di kantongnya. Iya, Siapa tahu makanya ditanyain, dia ada habis. martabak nggak gitu. Dia pernah punya ngelakonin yang mantra kayaknya. Oh gitu ya? Heeh. tahu dari Lupa mana? japu gitu ya? Coba Coba japu. Coba aja ditanya orangnya. Dia Kelihatan orangnya. Jadi Kang Ribut, kalau kamu punya keris di rumah, apalagi Aku nggak punya. ada anak-anak, buat netizen yang ada di rumah ya. Jadi kalau teman-teman kawan RKB semua itu punya pusaka seperti itu, pastikan power dan energi inner kalian atau Lebih psikologi besar. kalian lebih besar daripada keris-keris itu, sehingga kalian bisa mengendalikannya dengan mudah. Tapi kalau kalian itu kalah iman, kalah power, kalah energi, kalian akan dikendalikan dan akan disedot energinya. Akan tersedot ya. Sehingga menjadi kolaps atau edan atau sering uring-uringan, tidak bisa mengendalikan amarah dan angkara murka. Yes. Ini kalau diteorikan dalam fisika kuantum, ibarat kata pusaka itu ada lubang cacing gitu. Tar dulu, jangan bicara fisika kuantum dengan lubang cacing dulu. Secara kimia organik ya. Ini susah ini sudah omongannya nggak sampai organik. Secara rumus kimia, Sampah yang harus dikelola itu adalah sampah anorganik, tahu nggak sih? kalau organik Semuanya dong. sampah organik kejauhan, jokesnya kejauhan, kalau organik kan udah bisa terurai. Ya jadi gini ya, secara teori fisika kuantum bahwa ion-ion itu punya daya tarik menarik dan daya tolak menolak ya kan. Daya tarik itu bisa menarik energi ion-ion yang ada di tubuh kita jika powernya itu sana tuh lebih kenceng lah tarikannya. Jadi kita yang kesedot sama pusaka itu. Nah kalau kitanya itu yang lebih kuat, maka pusaka itu bisa kita tundukkan dengan elektrolit yang ada di tubuh kita, dengan energi yang bisa diciptakan dari dalam diri kita. Yes. Nih, niat engson. Poso, yang dinamis itu. Ini aku ada mantra nih, bener nggak nih? Ini iya. mantra untuk Dalam pelet bahasa atau Jawa bukan? nih. Niat engsun matek ajiku, pengasihan semar kuning, bis gamanku, sodolanang dak sabotake bumi gedak, dak sabotake. Oh, ndike, sik. Enggak sini, banyu asat dak sabotake marang wong iki teko welas teko asih marang aku. Oke, itu adalah sebuah kalimat sugestif ya, yang merupakan afirmasi untuk membangun kepercayaan diri kepada orang itu agar mindset dan nyalinya itu overpower, sehingga ketika berhadapan dengan orang yang ditarget, kepercayaan dirinya meningkat, langkahnya pasti, sehingga tidak ada keraguan, sehingga untuk mengambil keputusan juga lebih progresif. Meningkatkan percaya diri. Ya terutama itu. Tapi memang pengaruh sugesti terhadap self esteem atau penghargaan diri itu sangat besar ya. Ya. Itu ada kaitannya dengan psikologi. Tapi kalau dilihat dari mantranya itu mantra baru ya, bukan mantra Yang lawas. lama ya? Bukan. Kalau yang ini nih, Sun atek ajiku Raden Panji gebyar-gebyar ana cahya saka wetan. Madangi badan ingsun putrane Mbok Rondo dadapan. Kang Sun sedya mara dhewe ingsun kekasih wong sabuwana kabeh. Terus disebut namanya siapa? Itu ilmunya dari trennya zaman kerajaan Pajang. kalau Itu yang Mbak Jawa Rondo Timur. Dadapan kan itu kan berarti si apa itu namanya kelenteng kuning itu loh. Penting kuning. Ini dari cerita Panji. Ya betul. Sekartaji. Berarti tren di zaman-zaman semono. Zaman Majapahit. Nah iya itu. Itu kalau mau ngerapalin yang kayak gitu, puasa muteh boleh. Ngebleng nggak makan apa-apa, yang masuk itu hanya air putih aja 3 hari. Selama 3 hari berturut-turut. Dan tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Rapalin itu biasanya 77 kali ganjil ya. Satu harinya? 77. Apa selama 3 hari itu 77 Sama kali? selama itu ngerapal terus itu. Ngerapal terus mungkin sambil namanya siapa, alamatnya siapa. Yang Terus dituju ya? sambil dituju siapa. Kalau itu itu masih butuh foto ada. nggak? Butuh gambar nggak atau cukup nama? Kalau orang yang nggak ngerti ya butuh Media ini. media gambar. Tapi kalau
dia mau ngerapal sendiri, cukup dibayangin namanya, alamatnya, 3 hari itu dia harus itu konsisten tuh. Rutin ya. Harus konsisten begitu. Terus selain itu ditutup dengan doa-doa yang lain ya. Lu Ada bisa doanya. menang dengan melakukan doa itu, lu bisa menang dengan melakukan ritual itu, tapi setelah lu dapetin apa yang lu inginkan, Nyesel. Kau nyesel? kembali ke Iya, niatnya. karena semua sia-sia sih. Kembali ke niatnya. Sekarang kalau dia mendapatkan apa yang dia inginkan tapi dalam hatinya kotor, apa yang dia dapatkan akan dia sia-siakan sendiri. Kalau di dalam Islam itu menikah tidak boleh atas dasar dendam atau kedengkian terhadap wanita yang akan kau nikahi. Jadi tidak ada keberkahan di dalamnya. Iya. Jadi kembalinya ke semua dalilnya itu tentang apa mantra-mantra itu semua. Betul. Inti dari semua mantra itu adalah meningkatkan kepercayaan diri dan memantapkan langkah sehingga langkah itu tidak kelihatan ragu-ragu, sehingga orang yang kamu ajak negosiasi juga merasa yakin dengan apa yang kamu kerjakan. Namun ketika di dalam hatimu ada niat jelek, maka semua yang kau dapatkan akan kau rusak sendiri. Seperti anak kecil yang ingin mendapatkan sebuah mainan Lego tapi dalam hatinya hanya ingin merusak Lego itu. Setelah dia besar dia sadar dia sudah tidak bisa memainkan Lego itu karena sudah hancur. Gini loh, Nyesel ya. kita kalau lagi lihat cewek cantik, cowok ganteng, casingnya aja kan. Iya, dari luarnya aja. Kok diraih itu kok susah banget gitu ya. Diambil kok susah banget. Akhirnya melakukan hal seperti itu. Begitu nikah, kenyataannya Nggak sesuai ekspektasi nih. kriterianya tidak seperti mukanya dia, tidak seperti ini. Maka itu yang banyak akhirnya penyesalannya di nyesel situ. ya. Ya endingnya karena tidak puas dengan tingkah laku atau psikologinya si pasangan, terjadilah Perang batin tuh dia, konflik batin sendiri, dia konflik batin sendiri. saking nggak sukanya terjadilah KDRT, Apa tuh? Konflik batin. kekerasan dalam rumah Kerokan tangga. Kirain Tapi kamu aku dalam butuh loh RT itu gitu. KDRT di rumah. Jangan dulu. Itu loh. Kalau Kehangatan dalam rumah tangga. musim-musim begini aku butuh KDRT. Kehangatan dalam rumah tangga. Kerokan dalam rumah tangga. Oh masuk angin. Iya, pakai kerokan ya. Masih ada uang gambar wayang masih ada. Masih. Masih aku pakai benggol loh. Kerokan pakai benggol. Tembaga uang tembaga. Keren. Berarti intinya lebih ke attitude dulu ya. Yang penting attitude dan niat, karena apapun yang kau dapatkan dengan segala cara, ibarat kamera nih, saya mendapatkan dengan menipu, tetap jadi milik saya kan. Yap. Tapi setelah saya memilikinya, karena saya tidak ada rasa ingin memiliki dari dalam hati, hanya sekedar pingin, lalu saya memuaskan diri dengan menghancur-hancurkannya, memukulinya demi memuaskan hasrat sesaat. Setelah saya sadar, ngapain sih saya hancurin sendiri? Eman-eman ya. Saya habis waktu, habis durasi, saya nggak dapat apa-apa. Something yang saya inginkan saya hancurkan sendiri. Padahal saya nggak butuh produk ini. Tahu gitu, jangan buang-buang waktu untuk ngejar benda yang nggak jelas ini. Saya. Sama dengan tubuh kita. Ya. Oke deh. Ada nih yang nanya. Kirain mau lanjut sama dengan tubuh kita terus apa sang dulu. Kayaknya ada titik-titiknya gitu loh. Sama dengan tubuh kita terus sama Kehilangan materi dia buntung. Bukan aku udah sengaja. Udah kelar sampai situ. Karena kalau misalnya aku terusin banyak orang yang bahaya, yang kena bahaya. Callback nggak nih? Sini dulu. Ini ada nih belum? Nih ada nih Mas Dona. Ya sekadar tukar pikir aja loh Mas. Master dan Master. Yang penting doa, percaya, yakin kepada Iya. Tuhan yang Maha Enggak Kuasa. apa-apa, kita seneng kok. Salam rahayu, sugeng, sagung dumadi untuk panjenengan dan semuanya. Salam damai untuk semua makhluk. Oh ya Mbak Ter, pernah ndak dengar siapa yang dimaksud Den Bagus Kuncung Krapyak Pekalongan? Kurang. Bagus kuncung. Den Bagus Kuncung Kerapia. Krapyak. Rumahnya kerap ya? Enggak tahu I ya. don't know. Ini kayaknya nama-nama samaran sih. Dan bagus kuncung. Kalau nama samaran Den Bagus Kuncung yang aku tahu tuh malah Panjang, daerah Panjang. Oh, bukan kerapia ya. Bukan kerap ya. Sama-sama Aku tahu orangnya. Oh, ya, paham. Oke. Lanjut deh ke yang ini dari Bude Vita Osin. Bude Vita Osin. Tetangganya Mas Dona juga Ini nih. kayaknya Bude Vita Osin. Assalamualaikum. Kok kayaknya sih emang dia ngirimnya gitu kan. Assalamualaikum. Kamu nggak usah dikasih awalan kayaknya. Oh ya. Emang beneran. Assalamualaikum. Iya. Sugeng dalu semuanya. Sugeng dalu. Mau ikut tanya. Midhangetaken. Kalau rambut memedi itu untuk apa? Fungsinya ya? Aku pernah dengar itu waktu aku tinggal di BL.
Bakul lontong. Nah, Piala apa sih Mas? buaran lama. Bandingan lama. Atau apa ya? Belakang langgar. Itu loh kalau kita kan jalan kadang nyangkut-nyangkut apa gitu kan. Rambut pas memedi. dipegang, Rambut pemedi memedi. gitu kan. Oh. Nyangkut ke bawah Rambut gitu. setan. Terus kadang Rambut nenek bulu ada ya? keteknya genderuwo gitu loh. Oh, tahu. Oh, iya iya. Itu untuk apa biasanya? Bisa digunakan untuk apa? Nggak guna juga menurutku sih. Nggak guna juga, Mam. Sampah? Bu Devita. Itu tuh aku pernah ngebersihin pabrik di daerah Depok. Daerah sana apa? Jawa Barat ya? Bekasi, Tangerang. Itu ada satu ruangan ada rambut-rambut kayak gitu panjang. Ini apa, Mbak? Ini apa gitu ya. Nah, ketika aku lihat memang rontokannya rambutnya kunti. Jadi bersihin aja, dibakar, jangan di apa itu namanya? Jangan parok sampah, tapi kumpulin, Langsung bakar. Iya, langsung dibakar kayak gitu. Terus besoknya ada lagi. Oh, tiap hari. Heeh. Oh, enggak Tapi pada bukan lah. sampo kali ya. Aku ingat nggak pakai Rejoice dia. Pakai sunslick dia, pakai sunslick ya. Biasanya kalau gitu dia lagi kawin tuh. Oh, selalu ini rontok kalau pas kawin. Heeh. Dijambak kali ya. Ya nggak tahu juga itu. Nggak tahu caranya mereka. Mereka nggak ngerti juga. Nah makanya banyak akhirnya di seminggu kemudian banyak jejak kecil anaknya. Cepet banget ya beranak lahir ya. Nah, tapi tuh akhirnya harus dibersihin. Harus dibersihin dari sudut ke sudut tuh suruh Itu apa sih, bersihin. pabrik ya? Pabrik Selalu itu gitu ya? pabrik maksudnya kantornya pabrik itu. Kantornya, ya. Oh, Aku juga kadang bingung ya, padahal katanya mereka makhluk gaib, tapi kok rambutnya bisa nyangkut di muka, bisa ada bentuknya bisa gitu nembus ke kan. alam kita. Iya, itu anehnya di situ, unik juga mereka. Bisa kadang wujud, kadang enggak gitu. Asik juga ya mereka ya. Ya, kita juga gaib kok. Heeh. Nggak ada, kayaknya nggak ada salon ya. Kadang-kadang kan kita cuma hubungan lewat WA, itu kan gaib. Gaib juga. Ya, yang Nggak enggak segitu langsung ini ya. Mereka lebih jauh canggih dari kita. Nah, Ya. kita ini kan sebenarnya canggih, cuman kita nggak ngerti aja caranya menyanggihkan diri. Ah, caranya menyanggihkan diri. Tapi telepati aku mah dari dulu. Wah, Kamu aja tapi yang enggak. dari kecil aku udah nonton telepati. Kamu lalu apa, Po? Aku dipsi kan mukanya hitam. Dipsi. Kan nggak mau semua. Ya mukanya hitam di sini nggak cuma kamu. Hitam semua Kita nih. juga. Aku tinggi wingki deh, aku tinggi wingki. Hitam semua nih. Kita semuanya pemuja dipsi ya. Kita semua pembalap. Oh, pemuda berbadan gelap. Pemuda berbadan gelap. Cuman badannya aja ya, badannya Iya. enggak. Ada lagi nih dari Mas Puger. Buger di Kedunguni. Ya. Ada apa Mas Buger? Ada yang bisa kami bantu? Ini Bu Devita Osin mengonfirmasi Apa, Mas? BL itu maksudnya Bali, berarti mulai. Pulang ya. Bali. Ah, jangan deh. Kalau Bali mah baik-baik aja ya. Kalau Karena di sana masih aku- sakral banget. Maksudnya sekedar kita tahu saja tanpa kita ada perlawanan. Di sana ya, di Bali ya. Betul. Sana juga ngajak damai kok kalau kita baik. Oh, damai banget. Aku Tahu juga di sana desa damai. yang bersih itu apa namanya? Desa apa itu? Di Bali itu. Clean City, Bukan. Clean Village. Yang pertaniannya paling bagus itu kan? Apa sih? Yang ke sana coba aku lihat. Tabanan. Manahan. Bukan Tabanan. Bukan, desa yang Bukan. paling bersih itu loh. Di Bali ya. Iya. Pokoknya ada lah ya. Satu desa Tolonglah di ya Bali. yang nonton di TikTok ya, desa paling bersih di Bali apa namanya? Browsing aja, ngapain lu tanya-tanya netizen? Siapa tahu bisa ikut bantu. gitu Desa kan. paling bersih di Bali. Yo, desa Panglipuran. Ah, Nah. desa adat. Desa adat. Itu kan paling bersih ya, Pak. Di Panglipuran itu. Panglipuran. Oh iya, Kabupaten Bangli. Panglipuran. Ah. Bangli, ya Bangli. Nah, itu kental banget dan sangat sakral banget. Ya enggak? Ketika aku memutuskan untuk pergi ke Bali, stamina aku harus kuat. Kenapa? Siapin ya. Iya. Ngejedak kalau enggak dong. Ah. Karena aku akan ketemu dengan berbagai macam. Frekuensi yang bersinggungan setiap saat ya. Itu pun secara tidak sengaja. Maksudnya langsung nak dek gitu. Kayak masuk. Sekarang masih ada nggak kayak gitu? Masih. Masih kuat Bali kok kuat di sana. banget. Mistisnya kuat Kental banget. banget. Aku tuh gini, jangan duduk di situ. Ini udah mau maghrib. Kalau mau makan geser lah sini. Aku bilang gitu. Yang pas di titik itu ya. Jangan di situ. Aku bilang gitu.
ini ya udah meja ya, ini aku ini berempat. Ayunan yang di situ gerak sendiri. Aku udah diam aja biarin. Terus di pojok sana ada pohon belimbing. Tak fotoin cetet. Jadi ada di situ Lea. Kelihatan di ini. Di kamera. kameranya. Ada tuh Lea. Kenapa di kamera temanku nggak ada, di kamera aku ada? Kenapa? Karena udah dikasih apa namanya? aplikasi khusus. Bukan aplikasi. Karena dia Sesuai yang megang. dia ngerti bahwa aku tahu. Jadi satu siapa yang megang. gitu. Membolehkan tuh diketahui. Jadi yang di foto-foto tadi kelihatan semua. Kelihatan. Di Ada pohon, di ayunan bergerak sendiri. Kalau sebelahku dia tahu, Mbak, jadi kandani wong loro ki kandani. Bisa melayu kok. Bahaya juga. Kita makan di daerah situ pas maghrib soalnya. Waktu-waktu Dan di yang situ awal aku ya. bilang, ayo geser sini. Aku bilang gitu. Udah geser. Oh itu bergerak sendiri. Gitu. Jadi kalau di sana memang masih kental banget. Dan kita jangan coba-coba uji nyali di sana. Bisa-bisa kalau kita uji nyali di sana, pulang-pulang gila. Jangan nantang lah ya. Karena kalau kuat di ya sana. hitungannya yang di sana ya. Kalau yang kayak aku ya banyak lah ya, maksudnya biasa aja, yang wajar aja, jangan nantang-nantang, jangan apa, nggak usah gitu, nggak Biasa usah aja. model-model begitu. Iya, Kak. Cari mati. Dia biasa aja. Dari masalah. Tapi dimanapun ya, nggak hanya di Bali, di Pekalongan sendiri kalau kita nantang mah yang siap nantangin balik banyak banget sebenarnya. Master-master di Pekalongan tuh banyak, tapi mereka menyembunyikan Tapi aku diri. waktu pertama kali kesini juga Ditantang. yang belakang itu di situ kelihatan apa kayak nggak suka gitu. Tapi Bukan, itu lama-lama- memang mukanya jelek, bilang nggak suka gimana. Iya, Yang di tapi kan belakang beda. Yang kemarin pas Jeng Limo lihat itu Pak Jun deh kayaknya yang di belakang. Jangan dipajunkan juga. Aku udah bilang jelek malah bilang Pak Jun. Yang di pojokan. Biasa itu biasa emang Baju, adatnya kan? begitu, Jeng. Di awal dia cara Yang kumisnya mengidentifikasi tebel. orang Iya, tuh tapi begitu. tapi lama-lama Lulus sendiri. Cuman nggak kan dia gini loh, cara aku melototin jengnimu sama caranya Kang Ribut memperhatikan orang kan beda. Kalau kan wow gitu. Ekspresif. Ekspresif. Kalau kan dia ekspresinya begitu emang. Beda. Apa? Kalau dia hiperbola. Oh iya. Ekspresinya lebay. terlalu alay. Sekelas sama Ya kan biar mengibaratkan yang tadi. sekelas sama yang sebel gitu ya. Mas. Sebel Enggak gitu deh. iya nih gitu ya. Iya, Nek. Udah tua emang. Kesinam kan. Nah, balik lagi nih Mas Puger tadi belum Mas sempat kebaca. Puger belum dibaca ya. Mas Puger apanya Raden Puger? Nggak tahu dia. Gitu. Kalau dia masih punya keturunan Raden Puger ya berarti ada sedikit hubungan dengan Mbak Nimo. Dia Puger di Kedunguni. Iya. Dia Raden Tapi aja. slack deh kalau yang ini. Ya, Kalau- terus. Oke, selamat malam. Aku Puger, aku Ribut. Ya, aku sih. Aku udah know. aku nih Bagus. Tanpa mengurangi rasa hormat semua yang di situ. Aku mau bertanya. tanya. Aku kalau bisa jawab tak jawab. Membaca huruf Honocoroko dari belakang itu apa gunanya? Nyusahin diri. Mana bisa nonton rokok dibaca dari Wong belakang. kita aja ngapalin Honocoroko yang dari depan aja masih Nggak bisa. klera-kleru. Aku tahu itu yang di Pemalang masih sering tren dilakukan sampai hari ini, dan itu nanti jurusannya kayak semacam mengembalikan apa ya, santet, reverse kayak gitu. Terus untuk memperkuat bergain position, ya, memperkuat posisi diri di suatu kerumunan, terus kayak menetralisir dari tekanan-tekanan roh jahat, menetralisir dari tekanan energi negatif gitu. Tujuannya sih sebenarnya baik, tapi kalau udah ada di posisi baik jangan balas dendam ya. Maksudnya kalau kita habis dilukai atau diserang, tidak usah kita merasa Ikut ungu nyerang. gitu ya. Terus arogan, itu enggak boleh. Kalau udah netral ya udah. Kan nanti dia tobat sendiri, orangnya malu sendiri. Biarkan semesta yang menjawab, yang membalaskan istilahnya gitu. Ya, karena itu bisa untuk menetralisir keadaan. Kalau aku sih pernah mengikuti ya pelajarannya orang Pemalang itu, yang kalau belajar itu harus jam 11 sampai jam 3 pagi Ini gitu. pemalangnya sebelah mana ini? Apa gading? Bukan. Itu lagi kesarannya. Aku tahu. Taman. Bukan. Ini ke utara arahnya. Ada deh. gitu. Widuri. Pokoknya. Bukan. Nah itu jadi mereka itu prinsipnya defense ya, prinsipnya defense untuk pertahanan diri. Tapi kalau
ada orang yang diajari hanya untuk pertahanan diri terus menggunakan untuk menyerang karena kekuasaan, karena sudah berkuasa semena-mena ya. Nah, sebut saja nepotisme dan kolusi kalau zaman sekarang itu. Kerumunan itu akan membenci orang itu dan akan meninggalkan karena kamu dikasih kekuatan itu bukan untuk menyerang tapi untuk mempertahankan diri. Yes. Nah, itulah di aliran itu saya paham kurang lebih seperti itu. Ya kayak kita itu kan juga apa melakukan seperti itu karena kekuatan yang di dalam kita banyak kan kita juga harus mengendalikan diri kita juga. Nah, kelebihan kita itu digunakan untuk melindungi dan mengayomi serta menata sebuah tatanan yang memang harus dijaga. Ya. Kadang kita itu. berpikir atau melakukan sesuatu itu malah tidak buat kita sendiri ya. Iya seperti Lupa. seperti relawan banjir, relawan bencana kita nolong aja. Tapi relawan perlu loh ilmu kayak gitu. Itu episode selanjutnya ada cerita tim SAR kan waktu itu udah pernah. Iya, tapi Waktu sama pemadam itu. Jumat Kliwon yang akan datang aja deh diperdalam. Boleh deh. Ya. Tahun depan. Tahun depan. Oh tahun depan. Selamat tahun baru Kita bagi ketemu tahun seluruh. depan dong. Belum. Belum. Iya, Ya, biasa. Tapi tahun baru ini anjuran dari seluruh instansi dilarang menyelenggarakan party ya, karena sedang dalam rangka bersimpatik atau berempati terhadap saudara-saudara kita yang ada di Sumatera sana. Kita dari kru Rehat Malam khususnya Majuan turut berbela-sungkawa dan bersimpatik atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Semoga lekas pulih ya. Amin. Amin. Mari kita doakan bersama. Kalau yang ada kemampuan silakan donasi. Kalau yang belum, yang penting doa dulu. Itu. Siap. Iya dengan selamatan, dengan berdoa, dengan tasakuran sendiri gitu. Anjuran seperti itu. Dilarang menyalakan kembang api. Iya, karena kan bermewah-mewahan itu bakar uang. Ya semoga aja ya. Iya, jam 12-nya hujan. Yes. Ada lagi nih Ada siap. dari Le Abbas di Comal. Abbas di Comal. Banyak juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh gitu Le Abbas ya? Ale Abbas telepon. WA Mas. Kenapa telepon? Iya, jadi gini Mas. Pengalaman dulu di Bali di desa Cengkilung namanya. Itu kalau jemur pakaian nggak boleh tinggi-tinggi Mas. Ya iyalah. Iya, soalnya susah Keteknya juga. bau Nggak kan. nyampe. Nggak nyampe itu ya. Enggak nyampe ya, benar. Kena keduren angel jupuke juga. Angel jupuke ngentasine angel. Ada yang mau telepon? Lepas. Angkat Terus aja. dulu, terus dulu. Tapi aku biasa makan bekas sesaji. Lah kok iki ora nyambung ya? Mau cari pakaian ora dhuwur-dhuwur iki. Itu maksudnya aturan adat di sana, Abang. Oh gitu. Terus misalnya buah pir, apel, jeruk. Nah, Lemon. Alhamdulillah nggak baru lemon, apa-apa. anak kelapa muda. Nah, alhamdulillah nggak apa-apa. Nah sebenarnya ini Mas, apakah pengaruh di badan saya dan kehidupan saya ke depannya? Adikku kemarin Makasih. Adikku kemarin waktu ke nonton konser Dewa itu dia makanin sajin yang ada di belakang panggung. Enggak apa-apa sampai sekarang. Bunga, sandal Enggak, jepit itu gitu. kan sebetulnya sebagai ritual ya. Salah satu persyaratan ritual. Contohnya kayak gini aja lah. Kayak kemarin aku munggah molo. Enggak kemana. Nah, munggah molo ada Jawa nih ya. Munggah molo itu ada sesajennya. Nasinya tumpeng, harus nasi putih. Ayamnya ingkung, nggak boleh ayam biasa, harus ayam kampung. Nah, gitu Iya, kan? iya. Dan harus ingkung, utuh. Terus persyaratannya lagi harus ada menu atau lauk pauk itu yang dari darat harus ada, laut ada, udara ada. Oh, komplit ya semua. Nah, elemennya. semuanya elemen masuk ke situ. Kalau umpamanya mau ada megononya berarti ada kluwihnya. Ada kluwihnya, ada ininya. Itu kan merupakan bagian dari persyaratan Ritual, ya. juga. Tapi habis itu kan ketika kita sudah selesai berdoa Acaranya. atau apa kan masa mau dibuang pasti dimakan dong. Berarti lah ya. Iya. Itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa karena itu adalah bagian dari ritual. Yang penting Ngerti kan manfaatnya apa, Jeng? Yang jelas itu bakul kluwih payu loh. Tapi golek kluwih saiki angel loh. Mulane men terjadi perputaran ekonomi dari prinsip itu. Ada manfaat ekonominya. Iya dong. Jadi kita kenal. Hei, kamu ada yang punya kluwih nggak? Akhirnya terjadi silaturahim, hubungan. Itu Oh, kamu sebetulnya bangun rumah ya gitu kan. Kalau zaman sekarang itu hanya sekarang ya menjaga kelestarian budaya. Ya kalau pohon adat kluwih ditebang isti- jadi nggak ada adat itu istiadat lagi dong. Itu juga
perlu Ya, ya. kayak Kluweh gitu. kan kayak sukun ya, Betul. akarnya menghunjam ke tanah. Betul. Kenapa harus diadakan di dalam ritual selamatan supaya orang menanam kluweh? Oh iya, masuk Iya. haram. Kluweh. Konservasi. Berkatnya Iya, sama ketika berkatnya misalkan benar untuk lebih berkat, bagus. masih berkat. untuk bungkusnya misalkan pakai daun jati. Itu Kenapa kan daun supaya- jati? Karena daun jati harus lestari. Kalau Kenapa nggak ada kalau kayak nanam nggak? kalau itu rumah juga atasnya atapnya itu sebelum tertutup semua harus ada payung, harus ada tebu ireng yang naik Iya, dulu, iya, baru betul. setelah amin selesai boleh diturunin, masa mau di atas terus kan? Tebu itu simbol dari ketahanan pangan untuk Betul. glukosa. Yang mana glukosa manfaatnya untuk kesehatan tubuh itu banyak banget, asalkan jangan harus overdosis. ada Ya. Kelengkapan padi dari atau diversifikasi pangan sebenarnya Oke. itu. nggak masalah. Jadi masalah. Secara Itu teori bagian dari- teknologi pangan, diversifikasi pangan itu Menjaga adalah menjaga kelestarian. kelestarian alam dan keseimbangan alam. Maka dengan memancing melalui proses ritual syaratnya harus menanam. Nah, menanam itu harus mengadakan. Jadi ini seperti dikatakan Pak Mosin, Dreams Rehat Malam RKB acaranya bisa menambah wawasan. Ini suara merdeka nggak ikut ya? Wawasannya udah ini. Ada Wawasan cuma wawasan aja nggak ada suara merdeka ya. Radar, Kompas radar. apa-apa. Sekarang sudah musimnya Pekalongan Info, Pak. Oh iya. Yang sangat berguna. Aku monitor sampai tuntas loh. Wah. Oh, luar biasa. Tepuk tangan, Bang Mungsi. Terus gambari pisang ngono gitu. Sak tundun. Kabarnya apa? Pisang. Awake dhewe masih mau hijau. wis entek urung kuwi Aku gedangmu. entek mau Sore. tak bagi-bagi. Wah, aku rauman nih. Salahmu. Dibagi-bagi sama Dina itu tadi. Iya. Pisangnya. Ada lagi nih dari Mas Dona balik lagi. Mas Dona di Poncol. Mari kita baca bersama-sama. Maaf Mbak Ter, apakah saya masih ada sambungan dengan Bupati pertama Pekalongan? Ya nggak ngerti. Apakah Tan Wijan, apakah yang Pusponegoro atau siapa ya? Matur nuwun Mbak Ter. Kalau di Poncol itu mungkin Mas Dona masih ada kaitannya dengan almarhum Mbak Basir ya, kan dekat di situ. Ya, yang jelas kalau mau telusur genetik paling jelas ya kalau secara ilmiah harus tes DNA. Terus kalau secara apa ya nasab itu ya harus menelusur dari Catatan-catatan. Ya, catatan historinya. Cari saudara ya Cek kan. dulu ya. Kamu tetangganya siapa? Kamu saudaranya siapa? Diruntut ke atas. Telusuri. Secara apa sih namanya itu ya namanya? Apa? Apa? Nasab. Ya, Ngurut-ngurutin gitu. Kok Ngerti nasab. dari keturunannya apa ya jenenge yo? Ya kalau di tanaman namanya taksonomi, kalau di manusia apa sih Pohon namanya? keluarga. Ah, itulah. Kayak Harus gitu nelusurin lah, itu. ya. Dilihat dari robitohnya ya. Al-alawiyah atau apa? Orang tuanya siapa apa-apa diurutin nanti Bisa nanti ketemu. bisa ketemu. Betul. Coba dicek dulu Mas. Enggak Ya. boleh asal tebak-tebakan. Saya adalah cucunya Eyang Pajajaran, jangan gitu dulu. Siapa tahu bukan Siapa Pajajaran, tahu. kan? Ternyata malah Gajah Mada. Kan Gajah nggak Mada tahu siapa Iya. tahu loh Mas Katanya Dona. Poncol itu jalan apa? Gajah Mada kan cuma sini. Iya, Terto. Gimana sih? Bisa jadi kan Kalau waktu Poncol piknik. Ikoni, Kalau Seruni, enggak Seruni. itu. Tirto.id ya. Kalau enggak nanti ke Hayam Muruk. Iya. Ah, beda tuh. Ya, kalau saya sih kemungkinan Hayam Kate ya. Agak lucu ya bang. Kok kamu nggak ketawa? Biasa aja. Biasa aja. Sorry ya, saya ada di Kerajaan Erlangga. Jangan salah. Oh, Kalau Jalan Erlangga. Jalan Erlangga ya. Kita 4 sekawan. Aduh, kita 4 sekawan. Kenapa? Penerbit buku kan ini Erlangga. Aku 3 serangkai. Eureka kalau saya Eureka. Intan apa sih? Intan Berlian. Intan Intan Pariwara. Pariwara. Kamu jadul banget sih. Ya, Banyak loh penerbit buku ya. Aku sinar dunia. Aku Kiki yang keren. Aku kelas 1. Dari sepanjang kelas 1 sampai kelas 6 aku punya Kiki 1 doang. Bola dunia. Itu pun dikasih orang Kiki. Yang lainnya enggak Yang lainnya nggak ada merek di step hancur. Yang lainnya koko ya. Sana ya. Oh itu klasik banget tuh ya. Aku seneng sampulnya tuh. Yang Mas, yang Mas. Yang itu loh, yang motif batik-batik itu loh. Oh, Sampingnya itu loh. merak. Mas Dona gabung lagi nih. Mas Dona gabung lagi bilang apa Mas Dona? Saya dari Tribuana Tunggadewi. Hahaha. Ikutan dia nih bercandaan kita. Connect ternyata.
Aduh, ini makin Kalau lama. ingin lihat secara ya sejarahnya kerajaan-kerajaan main di tempatku. Ada Kertanegara ada, Brawijaya ada, Singosari Erlangga ada, ya. Singosari juga ada di tempatku gitu. Jadi sejarah-sejarahnya ada di situ semua tuh. Doho juga ada. Doho. Aku mendingan enggak lah. Takut nanti ketahuan ternyata aku campur aduk bingung. Kamu nggak ngerti sih. Itu kan emang jalan kompleksnya itu kerajaan semua. Lihat saya kebingungan, orang saya nggak punya rumah di situ, rumah saya mendono. Makanya. Ngapain saya ke sana? Ada rumah yang cocok buat kamu. Apa tuh? Depannya Mbak Nimo. Mencurigakan nih. Rumah masa depan. Oh. Ya kan aku bilang, aku tuh nggak pernah negur sapa sama tetanggaku yang Males depan, amat ya. nggak Males pernah amat mau. negur. Yang samping kananku itu ada 2 juga aku nggak pernah Nanti mau. ditegur balik bingung pula, nggak ada suaranya. Suaranya nggak ada orangnya. Halo Mbak Nemo, lalu siapa gitu? Oh, ternyata Suneo. Jangan begitu jangan. Rumahnya kosong. Nggak ada Jadi orang. nih, ada lagi nih. Dari Mas Dona. Mas Dona ini kayaknya penasaran Asik ya banget soal nih. ini ya. Soal nasabnya Mas Dona nih. Soalnya kalau dengar Kidung Bedoyo Segoro Kidul pasti ada rasa-rasa kesana gitu. Ya itu perasaan Anda saja. Karena memang itu secara psikologi frekuensinya itu mempengaruhi alam bawah sadar bagi orang-orang yang mau konsentrasi, sehingga frekuensi otaknya terresonansi untuk mengikuti alunannya seperti itu. Itu secara fisika kuantum kayak gitu. Tapi ya jangan lantas itu menjadi dasar. Dasar. Iya, dasar dalam Dasarnya kan solmisasi. Do re mi fa sol la si do. Dalam Terus mengambil hubungannya sama yang lain apa? soal keturunan itu loh, Bro. Ya kan kalau Jangan musik jadi ya patokan musik gitu. aja Oh, do re iya, mi ada fa sol la si do. ini apa kalau Aku sengaja nggak nyambungin malah dijawab. aku tuh kan orang baik. Aku udah bilang sama kamu. Aku kan toh. bosan jadi orang baik. Aku mau jahat di sini. Aku itu Kamu sudah jahat nanggung soalnya. Cuma juga. Nggak diterima juga jadi penjahat kayaknya ya. nggak kelihatan. Aku lagi berusaha jahat Jeng dari dulu Jeng. Kamu kalau jahat itu aneh. Masa? Gini ekspresinya. Enggak. Minuman itu udah aku beri racun. Kalau kamu Perusahaan itu akan jadi milikku. itu hanya di sandiwara radio. Bukan, itu itu Plankton, dia Pang plankton, dia In Love. plankton. Pang In Love yang orangnya kayak ini, Dia mirip plankton, dia. dia plankton. Kamu ngerti gak yang mirip Ozzy di Pang In Love? Tapi Gimana sih? kejahatan yang Itu, paling Ji. keren itu plankton. Bisa. Karena dia pengen dapetin resep juga nggak dapet tuh. Iya. Di Krabby Patty tuh susah dia Iya, dapetnya. hidupnya apes terus kan. Apes terus dia. Tapi dia berhasil sekali di Cambaket. Kok kita jadi cerita nangkap? Kenapa ke bikini bottom sih kita? Kenapa kita mainnya ke bikini bottom nih? Nih, si Mas Dona nih ngomong nih, halu kali ya Mas. Oh iya. Ada Ya, enggak halu juga enggak 100% halu juga. Ya, enggak halu juga. Perlu validasi ya Jeng. Kita ya? motivasi Mas Dona aja. Iya benar Iya, kamu betul. ini ada keturunan. Bisa jadi itu. Ya kalau nggak ada keturunan ya emang lahir dari batu apa? Iya makanya dia Yang penting kan keturunan, jangan tanjakan ya. susah. Susah tanjakan. Tanjakan si tinjau lawik. Iya betul. Iya iya. Mas Dona ya, coba Mas nanti Dona. ditelusur dulu. Tapi ya, nyampe. tapi emang ya frekuensi nada itu memang sedikit memberikan efek ya. Iya, betul. Tapi bukan berarti kemudian itu perlu ditelusur lebih dalam lagi nih Mas Dona. Gitu. Seperti kita yang terhanyut oleh frekuensi suaranya Jeng Nimu sehingga kita mendayu-dayu lupa waktu ini sudah sebentar lagi mau jam 12 Nggak malam. apa-apa. Iya ya. Ini lagi pada lomba ngetik nih. Lagi masih ingat. Musuh kebutan mereka. Ayo balapan yang paling cepat aku kasih ribet 1 butir singkong. Scrap. Tuan Krep. Sekrap. Kamu apa sih nonton gak sih? Sekrap baut. Sekrap itu sisa bubutan itu mesin. Sekrap. Potongan besi. Saya jinggo bersih awakku iki sekarang. Iya sama buat asah-asah ke lo, asah-asah wojo geseng ya sekrap. Aduh. Mister Krab jadi scrap.
Ini kata Mas Dona, udah cerita-ceritanya mohon pamit Doro Kakung, Doro Putri katanya. Iya, terima kasih. Terima kasih ya Mas Dona. Iya, terima kasih. Ini ada satu lagi yang mau ngetik lagi. Ngebut terus, waktunya mau habis. Kayaknya lama banget nih. Enggak, dari tadi sore pada santai-santai aja, udah malam pada ngetik gitu kan. Iya kan? Iya. Kalian gak bakal bisa tidur habis ini ya? Oh, mantun. Nah, biar koperasi Cakep. belum berkoperasi Pak Kapir, kapal selam dilantik. Ya, cakep. Tak pikir-pikir acara riat makan pancen Makam, Yahud. dia makam. Riat Lu tuh makam. lihat makan, bukan, ini bukan di Riat kuburan. malam ya. Terus gitu ya, belakangnya itu Yahud, padahal kan di sini dilantik ya. Kapal selam dilantik. Tiba-tiba rehat malam pancan Yahud. Kan nggak nyambung sama sekali ya. Nggak Kan gak kayak kamunya, kayak sekret. Asik. Model cakep gitu. Terus pokoknya penting gini Di ngulu. laut. Oh, maksudnya di Bukan dilantik, kenapa dilantik ya? Typo. Ulang lagi Mas. Yang benar Mas, yang ada di lautnya Mas. Ah. Dibacain lagi Mas. Bir koperasi kapir, kapal selam di laut. Ya. Cakep. Tak pikir-pikir acara riat makam. Iya. Ini aku sesuai tulisan ya. Jangan gitu lah, kamu nolongin orang dikit ngapa sih pelit amat. Benerin tipe. Ya, semakin malam semakin jahat ya. Iya, ternyata dia yang nuduh aku baik, dia justru yang baik gitu. Acara riat malam Makin Pak ya, Jan Pak Yahud. Yahud. Oh, iya. Katanya band lucu kan. Oh, gitu. Oh, no. Usaha ternyata gagal. Band lucu itu tim lo bukan sih? Dia lucu banget bandnya. Iya, band. Pecas dahe. Pecas dahe itu awalnya. Jadi tim lo. Halo Om, si Papa bilang nggak ada. Rizky Febian itu bukan. Sama Sule, dia sama Sule. Iya, piye? Band Yahud, aku tadi minum 2. Aku tadi minum es teh jumbo Yahud. Aku minum kopi dikasih jeng limu. Sama dikasih mie goreng ya? Iya, belum dimakan. Habis ini kita party lagi. Iya dong. Udah hampir jam 12 nih. Udah ya. Jam 12 ya. Itu tungguin masih ada ngetik satu kali. Betul. Ah masih benar, ngetik, Pak Musin lagi ngetik. Pakai mesin ketik dia. Lama banget. Iya, Udah punyanya. pakai jarinya kejepit pula, diangkat lama. Beliau ngambil ini minjem mesin ketik balai desa. Cekrek kejepit. Balik lagi ya. Ya udah mungkin dipending dulu ya Pak Musin ya. Oh, Udah udah, kelar. Mas. Udah. Jangan dong, kasihan Mas, dong. ya. Satu aja. Lapar makan, haus haus minum. Oh ya benar. Oh, ini ya mantra ya. Mantra. Iya, mantra get. Haus minum. Ada kan ya? Lapar makan. Iklan. Ada. Kopi tacam, pembalut itu mie tacam. Apa itu? Orang yang keluar dari kulkas itu kok. Kayak Ya scrap, dasar scrap. Saya itu pernah ya di saya itu cam. Iya. Kamu paling nggak connect banget deh. Udah dibilang ini makanan udah banyak masih nggak Kamu connect. tahu nggak? Apa? Dari tadi tuh oles-oles minyak. Oh alah, pantes. Ampun. Low Ya bed dia ampun. ternyata. Dari Oh, dia kemarin minyaknya Coca-Cola tuh. trouble aja ya. Udah ya. Ketemu lagi minggu depan ya. Ya kan dia enggak Mengalihkan pembicaraan masih dihujat pun dia. Masih ada. Ketemunya tahun depan dong. Tahun depan. Ketemu lagi tahun depan ya. Masih ada 1 menit, tenang aja bang, santai. Emang iya? Masih. Ya udah ngobrol aja kalian, saya dengerin deh. Enggak, ini kan kita harus memenuhi haknya konsumen RKB. Mereka masih punya hak sampai dengan jam 00, jangan Nah, ini dihilangkan. soal apa ini? Apa ora kesel Mas? Ya, Mas. Lo kene baterainya alkalin kok rantai entek. Kamu nggak tahu. Kasih tahu Bang. Asupannya banyak kan? Ini ada mie goreng, ada puung. Kelihatan loh. Kameranya mengarah ke sini soalnya. Asem ulangi. Enggak mau. Burhan seger, absen Mas. Siapa? Oke. Burhan seger. Oh, Mas Gor. Itu Mas Burhan, nasi goreng. Oke. Segor. Nah Oke. ini. Jadi simpulannya gimana nih? Oke. Ilmu pelet. Ilmu pelet kesimpulannya adalah Kayak bagaimana? seminar ya. Ya ini biar keren aja. Minat pelet. Sempil Tuh ya. kan, Sempel. aku mencium aroma aneh. Aroma minyak angin. Astagfirullahaladzim. Dari tadi wangi-wangi apa? Tak kira demit dari mana? Ternyata alah. Aku pikir ada demit masuk angin. Ternyata penyiar masuk angin. Iya, itu ngumpulin demit misteriusnya. Baru ketahuan setelah minyak anginnya kosong, geletak dibuang gitu ya. Astagfirullahaladzim. Oke. Habis 1 botol. Gila dia. Dari tadi kemarin gitu. Ya. Kemarin aku nggak berangkat, Mas. Maksudnya pas malam Jumat kemarin. Oh iya. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada. Wah ini kayak. Oke
Masih ingat. Oke deh, terus Oke. RRI. Ya. Kesimpulannya RRI Pro 5. ilmu pelet itu memang ada, semua itu ada. Memang sampai sekarang itu masih ada. Cuma tinggal kitanya aja mau menggunakan atau tidak. Itu kan tinggal manusianya. Karena pasti ada plus minusnya dong. Ada plus minusnya di situ. Nah, kita mau kehidupan kita ke depannya mau kita bawa hancur apa kita mau baik-baik saja, itu juga sebuah pilihan buat kita. Lah kalau ingin mendapatkan sesuatu ya be yourself aja, ngapain harus pakai begitu. Ya jadi tampilkan apa yang kamu bisa, be yourself. Yang namanya jodoh, berkat, mati itu ada di tangan Tuhan. Kita dapat dapat suami atau istri itu nggak usah, kalau mau cari istri ya nggak usah cantik-cantik lah. Iya. Perawatannya mahal loh. Iya. Biasa-biasa aja. Biasa aja gitu ya. Toh itu juga akan termakan oleh waktu. Yang penting attitude-nya bagus, perilakunya bagus, itu yang Inner bisa beauty ya bisa sehidup sematinya itu seperti apa gitu aja udah. Ibaratkan kata rambutan, kalau memang dia sebenarnya hijau dan asam, mau dipilok semprot merah kayak apa, kalau memang dalamnya asam tetap aja asam. Maka lebih penting kamu meningkatkan kapasitas inner beauty kamu dengan meningkatkan skill dan Keimanan dan takwa. ya semacam itu lah. Kalau tanaman itu dipupuk, kalau tanaman itu dipupuk, dikasih nutrisi biar manis, bukan dicat. Cantik itu dirawat, bukan difilter. Oke. Udah nih. Udah. Kayak gitu. Oke, udah selesai. Ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai ketemu tahun depan. Bye. Terima kasih.